281. Di depan batu elemen nasional, orang-orang menatap Huang Puqingtian dengan terkejut, terutama Luo Yunchang. Dia berkeringat dan diliputi kekhawatiran. Jika murid 3 rumah jatuh ke dalam ambisi liar dan berlebihan Huang Puqingtian, itu sama saja dengan melemparkan Zuo Fan ke serigala. Tidak peduli seberapa kuat Zuo Fan, dia tidak bisa menghadapi semua ahli 7 rumah sendirian. Tidak butuh waktu lama bagi Chu Qingcheng, Xie Tianxiang dan Long Xingyun untuk mencapai kesimpulan. Mereka dengan suara bulat menggelengkan kepala, pikiran mereka dibuat. Mengangkat alis, Huang Puqingtian telah melihatnya datang, tetapi masih agak tidak percaya. Mengapa membuat keputusan yang tidak bijaksana dan merugikan seperti itu? Jika kamu bisa membuatku takut dengan kata-kata indah, aku tidak akan pernah bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Saya akan menyalahkan diri sendiri lebih dari orang lain. Itu adalah satu masa depan yang tidak ingin saya lihat. Long Xingyun mencibir, berbicara dari lubuk hatinya. Huang Puqingtian menggelengkan kepalanya dengan jijik. Nilai apa yang bisa dimiliki martabat dan harga diri di hadapan kekuatan sejati? Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda. Ambillah, atau jadilah musuhku. Ketiganya melihat tekad di mata masing-masing dan bertekad untuk bertarung bersama. Huang Puqingtian mendengus. Kamu memintanya. Jangan datang menangis nanti saat kamu mulai menyesal. Huang Puqingtian menghilang dengan langkah ringan. Hal berikutnya yang mereka tahu adalah kemunculannya yang tiba-tiba di hadapan ketiganya. Sangat cepat, ketiganya tersentak. Mereka tahu Huang Puqingtian adalah yang terkuat, tetapi tidak mendengar apapun tentang kecepatannya, yang jelas lebih tinggi dari Lin Xuanfeng. Mereka bahkan tidak bisa bereaksi karena mereka sudah berada di tanah. Bagaimana kultivasinya mencapai kesempurnaan seperti itu, memiliki kekuatan yang tak terkendali dan kecepatan yang tak tertandingi. Monster sialan. Ketiganya menggertakkan gigi karena terkejut. Tapi mereka masih 6 naga dan 1 phoenix dan memulihkan ketenangan mereka dengan cepat. Chu Qingcheng meraih sekutunya dan menutupi mereka dengan penghalang dingin. Keduanya kemudian menyerang. Pedang Xie Tianxiang melintas dan telapak tangan Long Xingyun memegang gambar naga. Mungkin hawa dingin Chu Qingcheng memiliki pengaruh, karena gelombang pedang dan gambar naga menyatu dengan rasa dingin saat melewati penghalang. Mereka berubah menjadi serangan besar yang menghantam Huang Puqingtian. Serangan pedang ini puluhan kali lebih kuat dari serangan Xie Tianxiang sebelumnya. Bahkan Huang Puqingtian harus serius. Mereka tahu seni kombinasi. Bagaimana? Yan Bangui dan Yu Yusan berseru kaget. Mereka yang menonton pertunjukan di luar batu elemental nasional ternganga. Seni kombinasi membutuhkan pengguna untuk selaras pada tingkat intrinsik sejak usia muda. Tetapi bagi mereka bertiga untuk mencapainya, belum lagi menjadi tidak lebih dari orang asing sebelum debat esoterik, itu mengejutkan pikiran semua orang yang menyaksikan keajaiban seperti itu. Hanya nenek yang tahu alasannya. Ini dimungkinkan oleh Chu Qingcheng. Berbicara tentang monster, Chu Qingcheng tidak kekurangan itu. Hanya saja bakatnya yang mengerikan pergi ke arah yang berbeda. Tebasan naga badai salju. Ketiganya berteriak dan gambar pedang itu melolong. Itu menyerbu Huang Puqingtian yang membekukan segala sesuatu di belakangnya. Bahkan monster nomor 1, Huang Puqingtian, memiliki hal lain yang datang jika dia menerima serangan ini dengan sikap riang yang sama seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, wajah Huang Puqingtian menunjukkan keterkejutan. Siapa yang tahu ketiganya bisa menggabungkan kekuatan mereka? Siapa yang tahu mereka bisa melepaskan serangan gencar seperti itu? Menggertakkan giginya, Huang Puqingtian meraih tebasan dengan tangan telanjangnya. Itu meledak menjadi 9 naga es, memalu Huang Puqingtian dari segala arah. Boom! Suara tabrakan keras mengguncang langit, tetapi tidak ada ledakan yang terjadi. Begitu udara dingin menyebar, Huang Puqingtian terbungkus es. Dia membeku dalam gerakan menggenggam dari sebelumnya, memberi kesan bahwa bahkan jiwanya pun membeku. Tuan muda tertua, Yu Yusan dan Yan Bangui panik dan menatap trio Chu Qingcheng dengan kaget. Mereka benar-benar bisa menangani Dewa Naga yang mengguncang surga, Huang Puqingtian. Di luar batu elemen nasional, penonton tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Huang Puqingtian yang maha kuasa dibekukan oleh seni kombinasi. Tidak ada yang melihatnya datang. Hanya bangunan bunga melayang, tempat tinggal pedang markis, dan petinggi paviliun naga terselubung yang menyeringai bangga. Mereka akhirnya membalikkan keadaan. Tapi Regent Estate yang tenang dan menakutkan menahan diri, membuat mereka khawatir dan ragu. Mungkinkah? Hati nenek tenggelam, mengaum. Raungan naga menarik perhatian semua orang. Chu Qingcheng yang tersenyum dan sekutunya tidak punya waktu untuk merayakannya saat mereka menoleh ke sumbernya. Huang Puqingtian, di tengah gunung es itu, memakai sisik. Mereka bersinar keemasan dan kemudian seekor naga emas melesat darinya ke langit. Gunung es itu meledak berkeping-keping, menyiapkan panggung bagi Huang Puqingtian yang berkilau dan keemasan untuk melangkah keluar dari sisa-sisanya dengan segala kemuliaannya. Naga emas membuat lingkaran di atasnya sebelum kembali ke tubuhnya. Sama seperti sebelumnya, di Dragon Cloud City.
Benda apa itu? Long Xingyun bergumam kaget pada naga emas yang menghilang. Wajah Huang Puqingtian tidak sedap dipandang saat dia meludah. Saya harus memberi pujian kepada kalian. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa membuatku sedekat ini dengan kekalahan. Tidak buruk sama sekali. Tapi inilah tepatnya mengapa aku harus benar-benar mengalahkan akal sehatmu, jadi tidak ada yang akan menantang raja mereka. Mata Huang Puqingtian berkilat haus darah saat dia melesat maju. Ketiganya tersentak dan berpegangan tangan lagi. Tapi kecepatan luar biasa dan kekuatan mengerikan Huang Puqingtian datang pada mereka dalam bentuk telapak tangan. Tubuh berlian 9 naga, cakar yang diberdayakan naga. Mata Huang Puqingtian berkedip dan menyerang tanpa ragu-ragu. Chu Qingcheng menutupi ketiganya dengan penghalang dingin, tetapi itu runtuh bahkan sebelum serangan itu tiba. Dengan ledakan keras, bumi tenggelam, seolah-olah dari serangan meteor, meninggalkan kawah selebar 100 meter. Ketiganya meludahkan darah, merasakan tekanan besar di pundak mereka, menghentikan mereka untuk bergerak. Ini adalah kekuatan Huang Puqingtian. Dan ini hanya kekuatan satu telapak tangan. Mereka bersatu dan membungkusnya dengan es, tapi itu pun tidak cukup untuk menggaruknya. Monster ini muncul, untuk semua maksud dan tujuan, tak terkalahkan. Ketiganya menghela nafas dan terlihat kalah, setelah akhirnya menyadari perbedaan di antara mereka. Huang Puqingtian menerima rasa sakit, kekecewaan, dan keputusasaan mereka, dengan mata dingin. Keluarkan pil suci penuh. Huang Puqingtian berkata, atau aku akan mencari kalian masing-masing di sini dalam pencarianku. Tatapan Huang Puqingtian membuat ribuan orang di belakang ketiganya ketakutan. Dia memperlakukan mereka seperti kotoran, hanya perlu mencubitnya sebelum meletus. Xie Tian yang berharap tidak lebih dari memberikan segalanya untuk melawannya, tetapi ketika dia mengingat apa yang dikatakan saudaranya sebelumnya, dia memaksanya. Tapi kebencian hanya membakar lebih panas di hatinya. Chu Qingcheng menutup matanya dan tangannya memegang botol. Dia memegang tangannya yang gemetar dan berkata, ambil saja dan pergi. Mengapa harus melalui semua masalah ini ketika kamu bisa menyelamatkan dirimu dari penderitaan dengan mengeluarkannya dari awal? Huang Puqingtian mencibir saat dia pergi dengan botol di tangan. Dia masih jauh dari selesai mengejek mereka. Aku akan melepaskan kalian, kali ini. Tetapi jika Anda menemukan pil suci brimming lainnya, pikirkan saya dan ambillah. Seperti yang Anda ketahui dengan sangat baik, hanya yang kuat yang berhak atas kekayaan. Kalian sangat kurang, hahaha. Penghinaan tak berujung memukul trio keras. Tetapi bahkan yang terbaik pun tidak dapat membahayakan Huang Puqingtian. Penonton di luar National Elemental Stone menghela nafas. Huang Puqingtian memiliki kekuatan yang sangat gila sehingga bahkan seni kombinasi antara 3 orang jenius pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Karena mereka semua begitu asyik dengan pertunjukan itu, mereka gagal melihat 2 bayangan bersembunyi di semak-semak. Salah satu dari mereka mencibir pada kepergian Huang Puqingtian. Hehehe, anak ini tidak terlalu buruk. Dia seperti yang mereka katakan, dan yang kita butuhkan. Setidaknya kami tidak datang ke Tian Yu tanpa alasan. Namun bayangan lain melihat ke arah lain. Yang pertama memperhatikan dan menemukannya sedang menatap Chu Qingcheng. Dari kelihatannya, kakek tua yang nakal itu telah menemukan targetnya juga. Dia mencibir. Silakan laporkan kepada kami jika Anda menemukan kesalahan sehingga kami dapat memperbaikinya secepatnya. 282. Saudari Qingcheng, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Dan bergegas membantu Chu Qingcheng. Xie Tianyang dan Long Xingyun dibantu oleh Xie Tianxiang dan Long Jie dengan Long Kui. Mereka semua menyaksikan raja yang menang itu melangkah pergi dengan kepahitan. Bahkan ribuan murid pengikut menundukkan kepala mereka dengan putus asa. Gedung bunga melayang, tempat tinggal pedang markis dan paviliun naga terselubung benar-benar dihancurkan oleh Huang Puqingtian. Apa yang mungkin bisa menanamkan rasa keberanian dalam diri mereka sekarang, untuk menghadapi orang yang memandang rendah mereka dengan cemoohan seperti itu? Yan Bangui dan Yu Yusan, bersama dengan anjing-anjing manis yang ditinggalkan, penuh dengan tatapan kasar dan angkuh. Tampaknya mengikuti seorang master memiliki keuntungannya sendiri, keuntungan pamer. Mereka sama sekali tidak ingin membiarkan ini berlalu, tetapi apa yang bisa mereka lakukan selain menerima penghinaan dengan kepala tertunduk, mencoba setidaknya menghindari wajah sombong para penindas mereka. Chu Qingcheng menggigit bibirnya sampai dia mengeluarkan darah. Desahan yang dia berikan terasa seperti menguras seluruh kekuatannya. Kita perlu menemukan kunci arai sekarang. Ayo pergi. Yang lain menoleh padanya dengan desahan dan gelengan kepala. Apa yang awalnya mencari kunci arai, untuk menjadi juara pertama dan dinobatkan di Dragon Cloud City, kini menjadi alasan untuk melarikan diri. Pemenangnya bukanlah yang pertama kembali, tapi orang yang merebut semua Brimming Secret Pill. Seperti yang dikatakan Huang Puqingtian, hanya yang kuat yang bisa mempertahankan semua kekayaan. Dan mereka tidak memiliki kemampuan itu. Mendengar kata-katanya, langkah Huang Puqingtian goyah sejenak, tapi sekarang dia menunjukkan seringai penghinaan yang lebih lebar.
Antek-anteknya bahkan lebih jelas dalam ejekan mereka, menertawakannya. Di luar batu elemental nasional, tokoh-tokoh top Regent Estate menunjukkan penghinaan yang sama, dengan perasaan tenggelam dan celaka yang ditimbun oleh faksi lawan mereka. Pertempuran ini sepertinya sudah memprediksi pemenangnya. Tidak ada gunanya bertarung lagi. Kesenjangan kekuatan terlalu besar bahkan untuk dijembatani. Gemerisik. Mendengar suara yang tiba-tiba itu, Huang Puqingtian menatap sumbernya dengan cemberut. Siapa di sana? Sosok yang panik dan basah kuyup melompat keluar. Dia menemukan Huang Puqingtian dan menangis bahagia. Tuan muda tertua, saya akhirnya menemukan Anda. Selamatkan aku. Oh itu kamu. Huang Puqingtian menyipitkan mata. Lin Xuanfeng, kamu terlihat seperti baru saja melihat hantu. Bagaimana yang perkasa telah jatuh? Lin Xuanfeng, dari 6 naga dan 1 phoenix, dulunya adalah orang yang berbudaya, bermartabat. Sekarang lihat dia hanyalah seorang gelandangan yang takut pada bayangannya sendiri. Meskipun tidak pantas, karena dia juga kehilangan tangan. Bukan hanya tim Huang Puqingtian, tetapi tim Chu Qingcheng juga tersentak. Pria berkaki satu itu mungkin setengah lumpuh tetapi dia masih memiliki sisa perjuangan dalam dirinya. Dia tidak akan pernah terlihat begitu gelisah bahkan jika dia menghadapi bahaya serius. Tapi sekarang, dia seperti kelinci yang takut pada bayangannya sendiri. Apa yang bisa mendorong ketakutan seperti itu ke dalam diri pria seperti dia? Dan kamu menyebut dirimu Forest Fleeting Dragon. Tidak peduli dengan penampilannya, Lin Xuanfeng berlari ke belakang Huang Puqingtian, menggigil dan menunjuk ke pepohonan. Tuan muda tertua, selamatkan aku. Orang aneh itu datang. Siapa yang datang? Maksudmu? Kemudian itu mengenai Huang Puqingtian dan suasana hatinya menjadi berat. Namun yang bisa dia rasakan hanyalah beberapa binatang spiritual. Menamparnya ke udara, Huang Puqingtian mengutuk. Apa yang kamu bicarakan? Dia tidak akan datang. Tidakkah? Tapi aku dengan jelas mendengarnya 10 hari yang lalu bagaimana dia ingin mencekik leherku. Lin Xuanfeng bahkan tidak menunjukkan pipi merahnya, melihat ke belakang dari tempat dia datang dengan tatapan bingung dan bernapas dengan mudah. Ekspresi puas, kegembiraan yang dia ungkapkan karena telah menghadapi kematian dan melarikan diri, hanya membuatnya terlihat kasihan. Betapa ketakutannya dia untuk menunjukkan ekspresi kegembiraan seperti itu. Di luar batu elemen nasional, simpatisan faksi Chu Qingcheng menemukan Lin Xuanfeng berada dalam keadaan yang lebih buruk. Wajah Master Mary Woods berada di antara merah dan biru. Kemarahan yang dia rasakan karena dipermalukan oleh bocah ini hampir tidak bisa ditahan. Dasar hajingan, aku tidak mengirimmu ke debat esoterik untuk berguling-guling dan mempermalukanku, tapi untuk membuatku terlihat bagus. Sungguh ironi yang kejam. Dia mengolok-olok bangunan bunga melayang dan yang lainnya disengat oleh Huang Puqingtian, tetapi sekarang giliran dia untuk menghadapinya. Dia melihat bagaimana muridnya mempermalukannya dan menggelengkan kepalanya karena malu. Itu karma. Mata tim Chu Qingcheng memiliki secercah harapan. Huang Puqingtian memelototi Lin Xuanfeng dengan wajah dingin. Maksudmu kau melihatnya 10 hari yang lalu. Tapi bagaimana Anda bisa keluar hidup-hidup? Dia bisa dengan mudah membunuhmu jika dia mau. Aku, tidak pernah benar-benar melihatnya. Lin Xuanfeng melompat ketakutan, lalu menundukkan kepalanya, bingung. Tapi aku jelas mendengarnya ingin memeras leherku. Apa? Anda mengatakan bahwa suaranya saja membuat Anda takut berlarian selama 10 hari. Tidak berguna. Bahkan mendengarnya sendiri membuat Huang Puqingtian geram, gatal untuk menamparkan pria itu. Lin Rufeng menggertakkan giginya, ya dewa, sungguh memalukan. Demi dewa, kamu adalah naga sialan. Bagaimana Anda bisa begitu takut berlari begitu lama? Dan kamu bahkan tidak melihat bayangannya. Sisanya mengejeknya di dalam dan menunjukkan penghinaan mereka, bahkan penonton di luar batu elemental nasional. Beberapa lelucon ditujukan pada Lin Rufeng, yang tidak menginginkan apapun selain mengubur kepalanya karena malu. Bahkan para gadis dari Drifting Flowers Edifices tahu untuk melawan musuh yang mustahil, namun kamu melompat-lompat, takut hanya dari suaranya. Lin Xuanfeng praktis bisa merasakan lubang membosankan yang terlihat konyol di punggungnya dan membentak sekutunya yang tertawa terbahak-bahak di sebelahnya. Apa yang kamu tertawakan? Anda akan berlari dengan ekor di antara kedua kaki Anda sama saja jika itu Anda. Hahaha, ya, bocah itu benar-benar bencana. Kami akui kami tidak akan pernah menghadapinya sendirian, tetapi meskipun demikian, tidak seorang pun dari kami akan begitu cepat kehilangan akal hanya karena suaranya. Paling tidak, kita akan menunggu untuk bertemu dengannya, kau tahu. Hahaha, Yan Bangui dan Yu Yusan menertawakannya. Ini hanya berhasil membuat rumah-rumah di belakang kedua rumah itu tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka memiliki kerendahan hati untuk tutup mulut cukup cepat, takut apa yang mungkin dilakukan Mary Woods. Orang tidak bisa mengatakan apa yang lebih buruk. Menahan tawa mereka yang jelas, terlihat dari wajah merah mereka, atau membiarkannya keluar. Lin Xuanfeng menjadi ungu sekarang dan menyala. Kamu tidak tahu apa-apa.
Betapa mematikannya situasi itu. Pria itu tidak menunjukkan dirinya tetapi dia mengambil tanganku dari ribuan mil. Anda akan lari juga jika Anda bertemu dengan situasi yang menyeramkan. Tawa berhenti dan semua mata tertuju pada tunggul halus lengannya. Ketakutan merayapi tulang punggung mereka dan merampas suasana riang apapun yang pernah mereka miliki. Ini tidak mungkin. Huang Pu Qingtian menyipitkan mata dan menarik lengannya lebih dekat. Kamu mengatakan kamu tidak pernah melihat pria itu, namun dia mengambil tanganmu. Saya bahkan tidak menyadari apa yang terjadi dan hal berikutnya yang saya tahu tangan saya hilang. Dan ketika dia mengancam saya, bahkan gunung-gunung bergetar, seolah-olah dewa gunung terbangun. Aku takut keluar dari akalku. Apalagi yang harus saya lakukan selain melarikan diri? Lin Xuanfeng menyeka keringat. Sisanya terikat lidah. Apakah seseorang benar-benar bisa melakukan itu? Memotong tangan Lin Xuanfeng tanpa sepengetahuannya, dari jarak ribuan mil. Semua orang, bahkan penonton di Dragon Cloud City merasa ngeri. Kemampuan menyeramkan seperti itu berada di luar jangkauan bahkan seorang ahli Radiant Stage. Huang Pu Qingtian menyipitkan mata dan berteriak pada Chu Qingcheng. Katakan pada bocah itu bahwa kita akan berada 10 mil di sebelah timur dari sini. Jika kamu ingin Brimming Secret Pill kembali, katakan padanya untuk mencariku. Saya ingin melihatnya mencoba mengambilnya dari jarak ribuan mil. Huang Pu Qingtian menjentikkan tangannya dan pergi dengan semangat pertempuran. Satu-satunya yang mampu menggerakkan keinginannya untuk bertarung mungkin adalah Zuo Fan di seluruh Tianyu. Geng Chu Qingcheng tercengang, sebuah tantangan yang diberikan secara pribadi oleh Raja Naga yang menggetarkan surga, Huang Pu Qingtian. Ini adalah penghormatan terbesar yang bisa diimpikan oleh para fanatik bela diri. Xie Tianxiang praktis hijau karena iri. Jika Huang Pu Qingtian malah memberinya tantangan, dia akan melompat-lompat dengan gembira sepanjang tahun. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Qingcheng berkata, bocah itu dingin dan kejam, tapi dia adalah satu-satunya kesempatan kita untuk memenangkan ini. Semua orang akan pergi dan menemukan Zuo Fan. Ya, Zuo Fan adalah satu-satunya dan harapan terakhir mereka. Silakan laporkan kepada kami jika Anda menemukan kesalahan sehingga kami dapat memperbaikinya secepatnya. 283. Tim 100 orang berjalan melalui hutan yang gelap dan suram. Mereka berbicara dan tertawa seolah-olah Beast King Mountain yang mematikan hanyalah pertunjukan sampingan. Pemuda yang memimpin tampak benar-benar bosan, memastikan untuk menunjukkan setiap langkah lainnya dengan menguap panjang. Dia adalah ketakutan dari semua 6 naga dan 1 Phoenix, satu-satunya naga iblis yang melonjak, Zuo Fan. Sejak dia menyelamatkan lot ini, dia diangkat menjadi pemimpin di tempat dan sekarang mengambil poin saat mereka berjalan melalui hutan. Orang-orang ini juga sangat lemah, berasal dari klan kelas 3 dan 2, hampir tidak cukup cepat untuk mengikutinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menghentikan beberapa hal dan melambat. Awal perjalanan dipenuhi dengan suasana hati yang muram, takut akan apa yang akan terjadi. Tapi setelah beberapa pertemuan dengan binatang spiritual tingkat 4 atau 5, masing-masing diselingi oleh tampilan kotor Zuo Fan, semuanya berubah. Mereka terpesona oleh kekuatan Zuo Fan, tidak hanya membawa sedikit rasa aman di lubang neraka ini. Itu menjadi sangat buruk sehingga mereka memperlakukan pertempuran terakhir sebagai perjalanan wisata. Selama Zuo Fan ada, keamanan mereka terjamin. Relaksasi diberikan pada saat ini. Zuo Fan berharap tidak lebih dari membuang keledai yang menyedihkan seperti mereka, tetapi dengan Luo Yunhai telah menerima pendidikan benar Dugu Zantian, dia terpaksa menanggung beban ini dalam pencarian kunci dan pintu keluar yang sangat lambat. Sejujurnya, Zuo Fan tidak sedang mencari Brimming Secret Pill tapi mencari jalan keluar. Keinginan utamanya saat ini adalah menemukan jalan keluar dan kunci untuk menyingkirkan hama di belakangnya dan bebas. Sayang sekali dia masih terjebak di hutan ini dan menghabiskan 5 hari di tempat ini. Tidak hanya dia tidak menemukan satu kunci pun, pintu keluar juga sepertinya ingin menghindarinya. Zuo Fan menghela nafas untuk kesekian kalinya, memutar kepalanya ke belakang pada sekelompok orang yang tertawa, dan membentak. Hentikan obrolan, kami tidak sedang tur di sini. Bersikaplah lebih serius dan perhatikan baik-baik pintu keluar atau kunci apapun. Jangan biarkan ada semak yang terlewat. Semakin cepat kita menemukannya, semakin cepat kita meninggalkan tempat ini. Anda akan aman saat itu dan saya akan bebas, mengerti? Ya, tanggapan gemetar menyambut perintah bergengsi Zuo Fan. Tapi setelah 3 menit dan mereka melakukannya lagi. Tanpa bahaya menghirup leher mereka setiap saat, siapapun akan bersantai mengetahui hidup mereka berada di tangan yang aman. Suasana hati Zuo Fan merosot lebih rendah, berharap tidak lebih dari melemparkan orang-orang tidak berguna ini ke serigala, atau binatang spiritual apapun dalam hal ini. Dia tidak bisa, tidak dengan Sue Ningsiang yang ramah dan baik hati. Sialan, sejak kapan aku begitu lembut? Kemarahan Zuo Fan berkobar lagi. Senyum Sue Ningsiang yang menawan dan manis datang tepat pada waktunya dan dia meletakkan karangan bunga cerah di atasnya. Kakak Zuo, untukmu, tolong jangan marah.
Bagaimana mungkin aku bisa marah? Memaksa untuk tersenyum, Zuo Fan merasa ingin menangis. Luo Yunhai hampir tertawa. Dia senang Ning'er ada di sini untuk mengekang sikap kejam kakak laki-laki Zuo, atau pria itu akan membuang orang-orang yang dingin dan tidak terorganisir ini. Dan jika seseorang memperhitungkan metode kejamnya, bentuk apapun yang dilakukan orang-orang ini, itu akan lebih dekat ke neraka daripada apapun. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, berapa banyak yang akan keluar dengan hidup mereka? Luo Yunhai merasa merinding saat dia mengingat tingkat kelangsungan hidup pelatihan penjaga klan Luo. 10 pengawalnya tidak lain adalah orang-orang aneh, tetapi mereka semua lolos dari maut dengan susah payah. Pada satu titik dalam tindakan klasik menghilangnya Zuo Fan, Kapten Pang membocorkan rahasia pelatihan yang kejam dan tidak manusiawi ini. Ketika satu dari 100 pemuda elit untuk bertahan hidup adalah alasan sejati untuk perayaan. Dia sangat ketakutan saat itu. Mereka tidak membentuk penjaga, tetapi mesin pembunuh atas perintah dan panggilan klan Luo. Dia berada di pasukan Dugu Zantian selama 3 tahun saat itu. Meskipun para penjaga muda ini memiliki kekuatan luar biasa sekarang, lebih gigih daripada seorang jenderal dengan dekade perang di belakangnya, kekejaman pelatihan mereka membuatnya hancur. Setelah pertimbangan yang cermat dengan saudara perempuannya, mereka menghentikannya. Klan Luo tidak lagi menyambut para pemuda untuk berlatih. Dia juga belum menemukan kesempatan yang baik untuk menyampaikan berita ini kepada Zuo Fan. Lebih seperti dia tidak memilikinya di dalam dirinya. Dia takut untuk hidupnya bahwa Zuo Fan akan berubah dan akan mulai mengutuknya. Itu menjadi sangat buruk sehingga dia memutuskan di sana dan kemudian mengubur ini untuk selama-lamanya. Gemerisik, gerakan tiba-tiba dari semak membuat Zuo Fan tertarik. Siapa di sana? Keluar sekarang atau tetap mati selamanya? Kakak Zuo, ini aku. Suara malu-malu mengikuti penampilan wajah merah Dong Xiaowan diikuti oleh desahan Dong Tianba. Setiap kali saudara perempuannya melihat Zuo Fan, dia linglung dan menjadi malu, meskipun pria itu tidak pernah menatapnya untuk kedua kalinya. Dan benar saja, Zuo Fan menoleh ke Dong Tianba. Hanya Sue Ningxiang yang bergegas mendekat dan meraih tangan gadis itu dengan gembira. Sister Waner, kamu baik-baik saja. Dong Xiaowan tersenyum dan mengintip Zuo Fan. Ada apa? Apa kamu tidak menemukan sekutu lain? Kemudian bergabunglah dengan kami, tim yang lemah, wanita dan anak-anak. Zuo Fan menunjuk ke kelompok di belakangnya. Sue Ningxiang dan Dong Xiaowan terkikik. Sue Ningxiang memutar matanya. Kakak Zuo, di mana kita lemah? Kami, 100, bahkan melawan ribuan Lin Xuanfeng. Meskipun pada akhirnya kami dikalahkan dan menderita kekalahan yang menyedihkan. Sue Ningxiang menjulurkan dagunya, sementara 100 orang itu mengangguk dengan wajah merah. Dalam suasana hati yang suram, Zuo Fan balas melotot. Kamu berani mengakuinya ketika kamu sekarang hanya sekelompok yang buruk dan malas. Bukankah itu salahmu? Sue Ningxiang tersenyum, kata-katanya cukup tajam. Ini salahmu karena begitu kuat. Dengan Anda menjadi benteng keamanan kami tidak punya alasan untuk berpikir tentang pertempuran. Zuo Fan merasa ingin menangis, bagaimana ada logika seperti itu. Tapi berkat campur tangan Sue Ningxiang, Zuo Fan dengan mudah menerima kata-kata itu. Jika itu orang lain, dia akan menendangnya ke bulan. Dong Xiaowan memandang Sue Ningxiang dengan kagum karena bisa mengolok-olok kakak laki-laki Zuo dengan begitu santai. Dong Tianba menggelengkan kepalanya pada kegilaan adiknya dan berkata dengan serius. Saudara Zuo, saya akan jujur. Aku telah mencarimu atas perintah Edivis Lord Chu. Chu Qingcheng. Zuo Fan merasa tidak nyaman. Bukankah seharusnya dia berada di luar sana mencari kunci, pintu keluar, dan pil suci? Untuk apa dia mengejarku? Dong Tianba berkata, tidak sepenuhnya benar untuk mengatakan itu adalah keinginan Edivis Lord Chu, tapi Huang Puqingtian memberimu tantangan. Dia membawa pil suci penuh bersamanya dan mendengar bahwa Anda memotong tangan Lin Xuanfeng bahkan tanpa menunjukkan diri Anda. Karena itu dia menantangmu untuk mencoba dan mengambil pil itu darinya. Jadi dia memilih tempat untuk bertahan, menungguku menjawab tantangannya. Zuo Fan mengangkat alis. Dong Tianba mengangguk. Ya, kalau begitu biarkan si pengisap menunggu. Aku akan mengambil 3 pil suci penuh lainnya, kunci dan mencari jalan keluarnya. Hanya dengan begitu saya akan mendapatkan pil terakhir darinya dan saya akan menjadi pemenang sejati. Zuo Fan menyeringai. Hahaha, sekarang kita punya waktu luang dan kalian tidak perlu khawatir untuk bertemu dengan Regent Estate. Jadi berpisah dan cari, terutama untuk Brimming Secret Pill, dan kamu akan diberi hadiah. Oh, mereka bersorak, terpengaruh oleh antusiasme Zuo Fan. Dong Tianba tercengang. Tunggu, saudara Zuo, bukankah menghormati tantangan membuat orang menyebutmu pengecut? Anda adalah sekutu kami. Apakah Anda tidak peduli dengan reputasi kami? Kami tidak akan pernah bisa mengangkat kepala kami di hadapan mereka, bahan tertawaan bagi dunia. Kami semua menunggu Anda untuk melakukan pembalikan. Bodoh, katakan saja kamu tidak menemukanku.
Ini akan bekerja dengan baik. Lagi pula, apakah hal lumpuh seperti kehormatan bisa membantuku? Setelah aku mendapatkan semuanya, aku akan menamparnya dengan baik. Itulah cara terbaik untuk mendapatkan kemenangan pamungkas. Jadi apa perlunya ribut-ribut tentang itu? Zuo Fan menyeringai, akhirnya dalam suasana hati yang ceria. Saya tidak pernah peduli tentang hal-hal kosong seperti itu dalam hidup saya. Apa yang bisa saya rasakan dan gunakan adalah yang benar-benar penting, hahaha. Sisanya juga tertawa. Soaring Demonic Dragon tidak ortodoks, itu sudah pasti. Sekarang mereka tahu mengapa dia membuat Regent Estate sakit kepala selama dekade terakhir. Kamu pikir beberapa tantangan kecil sudah cukup untuk memaksa seseorang muncul? Untuk apa? Sesuatu yang fana seperti kehormatan. Meskipun dia sebenarnya meludahi sesuatu yang mirip dengannya. Dia juga tidak punya apa-apa untuk memulai. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Soaring Demonic Dragon bukanlah kultivator rata-rata seperti Anda, dia adalah intisari dari kultivasi iblis. Tidak ada yang melihat Zuo Fan sebagai seorang pengecut, terlepas dari penampilannya. Alih-alih berpikir dia adalah yang memalukan dan tidak terhormat, mereka menganggapnya sebagai orang yang berani dan licik. Dia memainkan musuh-musuhnya seperti biola. Begitulah seharusnya seorang pemimpin sejati bertindak. Mengikuti dia, masa depanku tidak terbatas. Dong Tianba tahu karakter Zuo Fan dan menghela nafas. Saya tidak punya pilihan selain melaporkan kembali ke Edifice Lord Chu tentang tanggapan Anda. Tapi Edifice Lord Chu tidak akan tahan dengan penghinaan dan suatu hari nanti. Tunggu, Huangpu Qingtian menantangku. Jadi jika aku tidak pergi, dia hanya akan malu memiliki sekutu seperti itu. Lagi pula, apa artinya penghinaan ini? Zuo Fan bingung. Dong Tianba menghela nafas, menceritakan apa yang terjadi kepada Zuo Fan yang muram. Dong Tianba menyelesaikan dengan, dalam keputusasaan, Edifice Lord Chu menyuruh kami mencari kunci dan pulang. Tapi tantangan Huangpu Qingtian membawa secercah harapan. Dan karena Anda menolak untuk menghormatinya. Petik 2. Baiklah, aku mengerti. Zuo Fan memotongnya. Matanya merah, tinjunya mengepal. Sejak dia memulai semua ini, maka aku harus menyelesaikannya. Dong Tianba sangat gembira, tetapi tidak lama. Apa yang Zuo Fan katakan selanjutnya membuatnya bergidik. Dia harus membayar mahal karena mengacaukan orang-orangku. 284. Sejak Chu Qingcheng mendapat tantangan Huangpu Qingtian, timnya tidak bergerak dari tempat mereka, berdiri tepat di sebelah pintu keluar kayu di hutan yang rimbun. Hanya orang-orang di bawah mereka yang berlari ke sana kemari mencari Zuo Fan. Tetapi bahkan setelah 9 hari, tidak ada yang kembali membawa kabar baik. Ini hanya bekerja untuk menenggelamkan suasana hati mereka lebih rendah lagi, tidak tahu kapan mereka bisa membalikkan penghinaan ini. Itu tidak bisa berlangsung lebih lama atau moral mereka akan runtuh. Tidak ada gunanya menyeret debat esoterik ini dan pulang ke rumah adalah hal yang paling disarankan. Semua orang menghela nafas. Siapa yang tahu debat esoterik akan begitu kejam bagi mereka, untuk menaruh seluruh harapan mereka hanya pada satu orang. Penonton di luar National Elemental Stone terlihat sangat bersemangat. Baik itu Drifting Flowers Edifices, atau Regent Estate, masing-masing berharap untuk melihat Huangpu Qingtian dan Zuo Fan bertarung, untuk melihat siapa pemenang sebenarnya dalam pertempuran terakhir ini. Pintu keluar kayu ada di depan. Ya, Edifice Lord Chu sedang menunggu di sana bersama yang lain. Suara yang familiar memasuki telinga mereka. Mata mereka berbinar dan senang melihat saudara Dong memimpin Zuo Fan. Bahkan Luo Yunhai, Sue Ningxiang dan banyak lainnya juga ada di sana. Mereka sangat gembira saat mereka mengelilingi mereka dalam sekejap. Xie Tian yang juga senang dengan tawanya. Hahaha, kamu akhirnya di sini. Baguslah kalian semua baik-baik saja. Hahaha, begitulah saudara-saudara yang telah melalui neraka bertindak, senang bertemu satu sama lain. Saya sangat senang saya tidak melintasi ribuan mil dengan sia-sia. Jangan takut, sekarang aku di sini, aku akan membuat semuanya lebih baik. Lihat bagaimana saudaramu akan menunjukkan kekuatan dan barang curiannya. Zuo Fan tersenyum dan membuka tangannya saat dia berjalan ke Xie Tian Yang. Hanya tangannya yang dikibaskan saat pria itu langsung menuju Sue Ningxiang dan saudara laki-lakinya. Ninger, sejak kita berpisah dari teleportasi, aku mencari di langit dan bumi untuk menemukanmu, aku sangat khawatir. Aku sangat lega kau baik-baik saja. Xie Tian yang menghela nafas lega setelah lama menahan kekhawatiran. Wajah Zuo Fan berkedut dan menatap pria itu dengan dingin. Xie Tian Yang, kamu bahkan tidak peduli apa yang mungkin terjadi pada saudaramu tersayang. Kamu, monster. Aku hanya peduli pada diriku sendiri, bukan kamu, dengus Xie Tian Yang. Yang lain tertawa melihat tingkah mereka. Zuo Fan sangat marah, berharap tidak lebih dari menendangnya di tempat yang matahari tidak bersinar. Paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah memalsukannya, brengsek. Apakah ini cara seorang saudara bertindak saat ini? Kamu hajingan sialan jelas tidak tahu arti bros di depan wanita. Dong Tianba melihat Zuo Fan merajuk dan teringat Song Yu.
Hahaha, saudara Zuo, apakah kamu ingat obrolan kita di Drifting Flower City? Ini adalah jenis hewan manusia. Kamu sama saja, jadi cobalah untuk mengerti. Menatapnya dengan tajam, Zuo Fan tidak mengungkapkan kekesalannya, aku bukan kuda poni seperti kalian. Saya bukan orang yang hanya membuang hati saya ke wanita manapun yang saya lihat. Dong Tianba tertawa, tahu persis apa yang dia pikirkan. Kadang-kadang bahkan Anda tidak tahu diri Anda yang sebenarnya. Dong Tianba menoleh ke Chu Qingcheng dan membungkuk. Gedung Lord Chu, saya telah menemukan Zuo Fan. Mengangguk, mata Chu Qingcheng tidak pernah meninggalkan Zuo Fan. Dia berjalan dengan tatapan dingin. Zuo Fan merasakan niat membunuh menghantamnya dan melihatnya mendekat dengan tatapan dingin. Menggigil karena suatu alasan yang aneh, Zuo Fan bahkan merasa takut, tetapi dia tetap memasang wajah pokernya. Apakah kamu tahu mengapa kami mencarimu? Nada bicara Chu Qingcheng datar. Zuo Fan mengangguk kaku. Ya, lalu apa yang kau lihat? Pergilah. Sudah saatnya Anda melakukan bagian Anda sebagai sekutu dan mulai bekerja. Tatapan kejam Chu Qingcheng membiusnya. Itu sangat dingin bahkan membuatnya merinding. Zuo Fan tidak menjawab dan hanya terbang. Dia menghela nafas di dalam. Setelah apa yang terjadi di Dragon Cloud City, Chu Qingcheng pasti membenci keberanianku. Lebih baik begini, kami hanya sekutu, tidak lebih. Kaisar Iblis seperti dia lebih baik melepaskan beban seperti itu dari pundaknya sesegera mungkin. Mata Zuo Fan menjadi fokus, menghilang dari pandangan mereka saat dia meningkatkan kecepatannya. Chu Qingcheng memperhatikannya pergi dengan kemarahan yang jelas di wajahnya. Dia bahkan tidak menyapaku. Xiao Dan melompat dan berkata dengan malu-malu. Saudari Qingcheng, bukankah kamu mungkin terlalu keras pada suami? Apanya yang terlalu keras? Tidak ada yang baik dari bekerja dengan pria dingin seperti dia. Dan kamu, berhenti memanggilnya suami di sana-sini. Dia tidak pantas dipanggil seperti itu oleh wanita manapun. Chu Qingcheng mengalihkan amarahnya padanya dan melotot. Xiao Dan tersentak ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Chu Qingcheng yang bangga menyala seperti itu. Kemudian, sebuah tawa datang. Ning'er, kamu telah dikelilingi oleh pasukan 1000 orang, apakah kamu terluka di mana saja? Xie Tian yang menunjukkan kekhawatirannya setelah mendengar apa yang terjadi padanya. Sue Ningxiang menepis kekhawatirannya. Aku baik-baik saja. Kakak Zuo mampir dan menyelamatkan kami. Dia bahkan merusak tangan Lin Xuanfeng. Dengan kakak laki-laki Zuo di sekitar, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Pendatang baru lainnya mengangguk. Mereka tidak akan segera melupakan betapa amannya mereka bersama Zuo Fan. Suasana hati Xie Tian yang memburuk, hajingan itu luar biasa, tapi busuk sampai ke intinya. Bagaimana kamu bisa tahan? Kakak Zuo adalah gambaran kesopanan. Meskipun ada yang harus dia pukuli, tapi dia bisa mengatasi amarahnya dengan cukup cepat. Kita semua bersenang-senang bersamanya sejauh ini. Sue Ningxiang mengedipkan matanya yang penuh delusi. Yang lain juga mengangguk. Mereka telah berjalan-jalan dengan baik di Beast King Mountain selama berhari-hari, bahkan jika mereka bertemu dengan binatang spiritual tingkat 6, mereka bahkan akan menunjukkannya kepada putra-putra mereka. Mereka begitu riang sehingga mereka tidak menyadari bahayanya. Ini kemungkinan besar akan menjadi satu-satunya saat mereka pernah merasa seperti ini. Karena lain kali mereka datang ke sini dan bertemu binatang spiritual, mereka akan berakhir sebagai makan malamnya. Singkatnya, semua karena kasih karunia Zuo Fan mereka begitu riang. Xie Tian yang melihat pemujaan di mata mereka, kilau di mata Sue Ningxiang, dan mengutuk di dalam, bukankah ini semua untukmu? Dengan temperamen buruk bocah itu, dia tidak akan pernah membuang waktu dengan kelompok ini. Luo Yunhai tersenyum, bersyukur Ning'er ada di sana bersama mereka. Itu hanya memicu jangkauan Chu Qingcheng. Bagaimana dia bisa tersenyum kepada orang lain tetapi bersikap sangat dingin padaku? Dong Tianba memperhatikan dan tertawa datar. Gedung Lord Chu, saya punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi itu mungkin tidak pantas. Langsung saja, bentak Chu Qingcheng. Dong Tianba berkata dengan canggung. Gedung Lord Chu, Anda juga tahu tentang urusan saya di masa lalu. Berkeliaran dari bunga ke bunga, tanpa meninggalkan daun. Dia terdiam. Tatapan Chu Qingcheng membuatnya takut kembali ke jalurnya saat dia menjelaskan. Gedung Lord Chu, jangan salah paham, itu semua di masa lalu. Sekarang saya membuka lembaran baru, menjadi benteng bangsawan dan martabat. Lalu mengapa menyebutkannya? Tatapan dingin Chu Qingcheng menambah kepercayaan diri Dong Tianba. Dong Tianba berkeringat ketakutan. Edifice Lord Chu, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mungkin tidak memiliki prestasi dan saya masih bodoh dalam banyak aspek, tetapi dalam hal percintaan, saya tidak tertandingi. Cara saya melihatnya, saudara Zuo mungkin dikerumuni oleh bunga lili, namun hanya 3 yang pernah menarik perhatiannya. Dan dia bahkan tidak menyadarinya. Oh, Chu Qingcheng mengangkat alis. Lanjutkan. Menyeka alisnya, Dong Tianba berkata. Dengan mataku yang luar biasa,
Aku melihat mereka adalah Luo Yunchang, Sue Ningxiang, dan kamu, Edifice Lord Chu. Wanita yang lain tidak pernah dia pedulikan, termasuk saudara perempuanku. Kenapa aku yang terakhir? Suasana hati Chu Qingcheng berubah di tempat, menyalahkannya. Dong Tianba berkeringat lebih keras, neraka tidak marah ketika seorang wanita dicemooh. Seorang wanita bahkan tidak dapat menerima daftar nama ini jika dia bukan yang pertama. Dan Edifice Lord Chu juga bukan wanita biasa, tapi pemimpin dari Drifting Flowers Edifices. Tapi dia masih tersenyum. Gedung Lord Chu, ini tidak ada hubungannya dengan tempatmu di hatinya. Dia hanya memiliki perasaan untuk kalian bertiga. Tolong jangan mengambilnya dengan cara yang salah. Mengangkat alis, Chu Qingcheng mengangguk. Tertawa datar, Dong Tianba berubah serius. Saudara Zuo merasa bertanggung jawab atas kehilangan klan Luo, menunjukkan pertimbangan kerabat. Adapun telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih, saya tidak yakin. Chu Qingcheng mengangguk. Zuo Fan selalu membawa dirinya dengan udara dingin dan acuh tak acuh, tetapi dia selalu baik kepada klan Luo. Dia memang mengambilnya pada dirinya sendiri ketika datang ke masa depan klan. Dong Tianba kemudian melirik Sue Ningxiang yang ceria. Adapun nona muda Sue, dia polos dan naif, jarang di dunia ini. Kakak Zuo melihatnya sebagai adik perempuannya, meskipun sulit untuk mengatakan jika ada sesuatu yang lebih di antara mereka. Chu Qingcheng melihat dengan tatapan kehilangan saat senyum merayap di bibirnya. Dia adalah anak yang lugu sehingga bahkan wanita seperti dia akan mengasihani gadis itu, belum lagi beberapa pria busuk. Dong Tianba kemudian sampai pada inti dari semua itu dan berkata dengan ketakutan. Sementara Edifice Lord Chu adalah seorang wanita yang berkarakter, agung dan halus, pantas menyandang gelar Ascending Ice Phoenix. Tapi saudara Zuo menganggapmu sebagai apa? Chu Qingcheng bertanya dengan tidak sabar. Dong Tianba menggertakkan giginya. Anda mendominasinya. Chu Qingcheng tersipu, kebahagiaan dan sedih menginfeksi hatinya. Bukankah itu dicambuk, di bawah ibu jari istri? Itu membuatku yang paling dekat di antara ketiganya di hatinya. 285. Aku. Tiga bersin mengganggu kelancaran Zuo Fan. Itu menjadi sangat buruk sehingga dia hampir jatuh dari terbangnya. Ini lebih dari sekadar kutukan, mereka ingin mengulitinya hidup-hidup. Siapa yang sangat membenciku? Apakah itu Chu Qingcheng? Apakah amarahnya mengalahkan neraka? Dengan gemetar hingga ke intinya, Zuo Fan menepis pikiran itu. Dia tidak menyadari bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Chu Qingcheng, tetapi orang yang bertanggung jawab adalah saudaranya. Sebenarnya, niatnya tidak berbeda dengan menguliti Zuo Fan. Syukurlah dia tidak tahu apa yang dikatakan Dong Tianba, atau dia akan panik. Zuo Fan terus terbang dalam kebingungan. Dia segera tiba di tujuannya dan melepaskan discerning field-nya. Mata Zuo Fan berbinar gembira. Huang Puqingtian, sakit kepala terbesar, tidak ada. Itu tidak bisa lebih baik. Dia akan masuk ke sana dan membasmi hama terlebih dahulu. Karena jika mereka memasang jebakan, mereka akan mengganggunya tanpa henti. Itu tidak akan berhasil sama sekali. Dia sekarang mengingat peringatan Luo Yunhai. Huang Puqingtian dan rekan-rekannya hanya memikirkannya. Lin Xuanfeng akan tergelincir ketika dia kehilangan ketenangannya dan Zuo Fan ragu jika dia sengaja menyesatkannya. Zuo Fan juga mengingatnya. Dia mungkin memiliki Divine Eye of the Void sebagai kartu as untuk keluar dari hampir semua situasi, tapi dia tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu. Kebanggaan hanya akan memicu kejatuhan yang menyakitkan. Zuo Fan memastikan untuk tidak pernah membuat kesalahan mendasar seperti membiarkan kekuatan menguasai kepalanya. Sosok Zuo Fan melintas dan guntur menghantam bumi pada detik berikutnya, menerbangkan debu. Orang-orang berbalik untuk melihat dengan ketakutan. Dengan hanya anggota klan tingkat ketiga dan kedua yang lemah di sekitar, suara keras dan tiba-tiba ini membuat mereka gelisah. Tapi ketika debu mereda, mereka terkesiap. Naga iblis melonjak, Zuo Fan. Dengan seringai bengkok, mata Zuo Fan melirik calon korbannya. Saya datang, seperti yang diminta, untuk Brimming Secret Pill. Di mana Huang Puqingtian? Tuan muda tertua menunggu berhari-hari jadi dia membawa Tuan muda Yu dan Tuan muda Yan untuk mencari 4 lainnya. Tuan, mengapa tidak menunggu mereka? Seorang pria yang jujur, mungkin naif, berbicara tanpa rasa takut. Ini menenangkan kekhawatiran Zuo Fan. Seringainya semakin lebar. Apakah saya harus mengerti bahwa Anda mendukung saya? Tidak pernah. Itu kamu. Saya cukup marah sekarang, dan konsekuensinya mematikan. Zuo Fan memotongnya dengan tatapan haus darahnya. Sekarang, menurutmu siapa yang harus kubunuh lebih dulu? Mereka semua merasa ingin menangis. Kamu jelas punya ide ini sejak awal. Tapi, bagaimana ini ada hubungannya dengan kita? Huang Puqingtian yang mengeluarkan tantangan, bukan kami. Anda tidak hanya melewatkan perjanjian, tetapi juga mengatakan bahwa kami mendukung Anda, itu jelas omong kosong. Kami hanya orang kecil. Mengapa menyeret kami? Kamu pikir kita sasaran empuk, kan?
Ketakutan menyapu hati mereka karena mereka telah lama mendengar tentang kekuatan Zuo Fan. Baik itu ejekan yang dia lemparkan ke 7 rumah dengan membunuh tetua mereka, atau melalui pembantaian ribuan orang di panggung pertempuran. Bahkan 6 naga dan 1 Phoenix tidak ingin mengacaukannya, apalagi mereka. Tapi kemudian iblis itu tetap datang. Dan yang lebih buruk, dia mendarat tepat ketika bos besar sedang berjalan-jalan. Bisakah mereka membawanya? Wajah mereka pahit dan pasrah. Tuan Muda Zuo, kami hanya pesuruh. Akan menjadi aib besar bagi Anda, Tuan, jika Anda membunuh kami. Seseorang berbicara dengan suara tenang, cukup aneh ketika seseorang menatap yang lainnya dengan tatapan ketakutan. Sisanya menganggukkan kepala mereka dan memberinya acungan jempol rahasia. Garis ini adalah pencegah yang baik untuk sebagian kekuatan besar. Karena itu membawa rasa tidak enak di mulut mereka mendengar desas-desus tentang mereka memilih yang lemah. Semakin besar pria itu, semakin besar pencegahannya. Ambil 6 naga dan 1 Phoenix misalnya. Selama seseorang membiarkannya, mereka tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan kentang goreng kecil. Bukan karena sifat luhur dan mulia mereka, jauh dari itu, tetapi karena mereka merasa itu akan menjadi noda pada silsilah mereka. Orang-orang ini sangat kecil, sangat tidak penting, mereka bahkan tidak layak untuk mengikat sepatu besar, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang membunuh mereka. Jadi, dengan tebakan terpelajar itu, diambil dari reputasi Zuo Fan yang setara dengan 6 naga dan 1 Phoenix, sudah pasti mereka berpikir begitu. Sayang sekali mereka salah besar. Orang-orang seperti Zuo Fan hanya memiliki kepentingan pribadi di atas segalanya, bukan hal yang tidak berguna dan fana seperti kehormatan dan kemuliaan. Bagi seorang pria yang tidak bermoral seperti dia, memohon kehormatannya, atau kekurangannya, adalah sesuatu yang sia-sia. Karena sepanjang hidupnya, dia telah menginjak mati semua orang yang pernah mencobanya. Menyeringai dari telinga ke telinga, mata dingin Zuo Fan membentak pria itu dan riak menyapunya. Matanya kehilangan cahaya dan dia merosot ke tanah, mati. Membunuh dengan niat, sisanya melompat mundur ketakutan. Meskipun rumor tentang Zuo Fan menjadi kuat, hanya setelah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Radiant Stage, ketakutan muncul tidak seperti yang lain. Zuo Fan tersenyum. Setiap kali saya membunuh, saya melakukannya dengan iseng. Tidak ada yang lain untuk itu. Adapun reputasi saya, hahaha, tolong, saya hanyalah pelayan kecil dari klan kelas 3 yang miskin. Saya jauh di bawah nama-nama termasyhur Anda. Tidak ada aib sama sekali bahkan jika aku mencabik-cabik kalian semua. Itu hanya bekerja untuk membuat mereka lebih pahit. Bocah ini hajingan. Sejak kapan pelayan kecil klan kelas 3, berdarah dingin, busuk dan keji bisa mengejek 7 rumah dan lolos begitu saja? Kesopanan apa? Dia jelas pamer. Zuo Fan menangkap pikiran mereka sambil tertawa. Ya, saya sombong, dan saya hanya membunuh Anda untuk menghilangkan kebosanan saya. Jumlah pembunuhan tidak masalah, yang penting adalah hiburannya. Siapa yang menyuruhmu menjadikanku musuh? Hahaha. Petik 2. Bang. Seolah-olah disambar petir, pikiran mereka kosong. Mereka berdiri di sana, membeku dan tersesat, bahkan takut untuk berbicara. Sialan semua. Dia adalah iblis yang melarikan diri dari neraka yang tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kebosanannya. Dia adalah seorang psikopat yang tidak memiliki nilai hidup. Bahkan murid-murid hedonistik dari 7 rumah itu tidak cenderung melakukan pembunuhan. Orang ini telah kehilangan otaknya, dia gila. Ketakutan itu semakin mendekati titik kritis mereka, tetapi kata-kata terakhir Zuo Fan tetap ada, siapa yang menyuruhmu menjadikanku musuhmu? Itu tidak bisa menjadi deskripsi yang lebih pas. Mereka semua dicekam ketakutan akan berakhirnya noda darah lagi di tanah, tetapi di benak mereka, sebuah obsesi telah mendarah daging. Tidak ada yang bisa melawan Zuo Fan, dia kehabisan darah. Dan itulah tujuan Zuo Fan selama ini. Dia mungkin tidak mendapatkan rasa hormat dari semua orang, tetapi dia akan mendapatkan ketakutan mereka. Manusia berpegang teguh pada kehidupan, gigi dan kuku. Selama mereka takut padanya, mereka tidak akan pernah berani melakukan apapun terhadapnya. Terlepas dari plot apa yang sedang dimasak oleh Huang Puqingtian, jika dia mendapat bantuan dari sampah ini, dia akan menggagalkannya ketika Huang Puqingtian tidak mengharapkan situasinya. Sementara juga memberi para pembantunya ini iblis jantung. Dan untuk memastikan iblis jantung itu tidak pergi dalam waktu dekat, matanya berkedip dan 3 orang lagi pingsan. Mereka benar-benar putus asa pada saat ini. Hahaha, sungguh lucu. Sementara kita menunggu Huang Puqingtian, aku akan menghilangkan kebosananku padamu. Sekarang, siapa selanjutnya? Zuo Fan menyeringai jahat yang menjadi ciri khasnya. Target dari matanya yang berkilauan menyeramkan membuat mereka menggigil dan jatuh karena ketakutan. Tapi ada satu yang berteriak, lari. Itu agak membangunkan mereka. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka akan dipermainkan sampai mati pada saat ini. Mereka semua berebut untuk menjaga kehidupan mereka tetap utuh.
Zuo Fan tersenyum, tetapi tidak bergeming. Dia tidak benar-benar ingin membunuh mereka, setidaknya tidak sebanyak itu. Dia hanya ingin memicu rasa takut di dalam diri mereka. Meskipun, untuk membuat permainannya lebih dapat dipercaya, Zuo Fan hanya mengambil 2 langkah dan membunuh 5 ahli tempering tulang lainnya. Sisanya mengira Zuo Fan sedang berburu dan berlari seperti orang gila. Dengan begitu banyak dari mereka dan hanya satu Zuo Fan, seseorang pasti akan keluar hidup-hidup, kan? Masing-masing berharap dia menjadi pemenang yang beruntung. Mereka juga berdoa untuk itu, tidak pernah melambat sedetik pun. Zuo Fan terkekeh dari belakang, menanamkan kengerian dari apa yang akan datang ke dalam jiwa mereka. Dia menemukan mereka hampir hilang dari pandangannya, tetapi yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Dia bukan pecandu yang memperbaiki dirinya dengan membunuh, itu semua agar dia bisa menyelimuti mereka dalam bayangan yang tebal dan tak tergoyahkan sehingga ketika saatnya tiba, mereka akan menggagalkan rencana besar Huang Puqingtian dari dalam. Karena dia mengarahkan intinya dengan cukup bersih, mengejar mereka telah kehilangan tujuannya. Dan pria itu benar tentang satu hal, Zuo Fan tidak akan pernah peduli dengan kentang goreng kecil. Tersenyum, mata Zuo Fan bersinar, menunggu Huang Puqingtian. Tapi kemudian dia mendengar napas samar. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan berbalik dan membentak. Keluar. Zuo Fan bergerak lebih cepat dari orang lain dan meraih tempat persembunyian target. Tapi apa yang dia lihat membuatnya tidak bisa berkata-kata. 286. Yan Fu. Zuo Fan berteriak. Yan Fu adalah murid berharga Vicious Pilking. Ketika dia membuat Yan Song bekerja di bawahnya, di antara alasan lain, dia juga mengancam kehidupan Yan Fu, akhirnya membuat Yan Song menyerah. Jelas betapa Penatua Yan peduli pada anak itu. Jadi, sebagai pelayan yang baik, Zuo Fan mencari kesempatan untuk membuat Yan Fu beralih sisi juga, dan membawa tuan dan murid kembali bersama dalam satu keluarga besar yang bahagia. Meskipun kesempatan tidak pernah datang, sampai sekarang. Bukannya dia dibanjiri pekerjaan, tapi lebih tepatnya dia tidak bisa menemukan Yan Fu. Dia beruntung dengan menabraknya di Dragon Cloud City, tetapi tidak mungkin dia bisa berbicara dengannya di depan 7 rumah, itu sudah pasti. Siapa yang pernah membayangkan itu mungkin, mereka berdua akhirnya akan terhubung kembali setelah bertahun-tahun. Meskipun keadaannya mungkin sangat canggung untuk menjelaskan jalan keluarnya. Itu juga bukan tentang Huang Puqingtian yang mengetahui bahwa dia akan mencurinya dari bawah hidungnya. Apa yang sedikit lebih benci ketika tidak ada cinta yang hilang di antara mereka untuk memulai. Hanya saja itu akan membuat orang ini terlibat dalam baku tembak, dan merenggut nyawanya menjadi sia-sia. Yan Song tidak akan pernah memaafkannya untuk ini. Dia tidak pernah berutang apapun kepada siapapun, dan hal yang sama berlaku untuk semua orang. Yan Fu menemukan dirinya dalam cengkeraman Zuo Fan tetapi menyadari bahwa iblis itu tidak berniat untuk membunuh. Dia memandang dengan aneh dan berhenti menggigil, mencoba menenangkan hatinya yang salah juga. Takut dari pikirannya bahwa ejekannya sebelumnya akan membuatnya mendapatkan kematian yang mengerikan, dia merunduk untuk berlindung begitu Zuo Fan mendarat. Hanya untuk mendengarnya ingin bersenang-senang dengan mengorbankan nyawa orang lain, mendorong kengerian seperti itu ke dalam hatinya, dia bahkan tidak bisa bergerak. Satu-satunya harapannya adalah iblis itu akan pergi begitu dia selesai membunuh. Siapa yang tahu begitu debu mereda, iblis itu sendiri akan mengejar kepalanya. Dia bahkan menemukan lubang persembunyiannya seperti tidak ada apa-apanya. Itu membuatnya takut, tetapi mengetahui Zuo Fan tidak berniat menyakitinya membuatnya berani, mungkin kematian tuannya juga berperan dalam hal ini. Yan Fu menjulurkan dagunya dan berteriak pada Zuo Fan. Dasar iblis sialan. Aku bersumpah untuk membalas dendam karena membunuh tuanku. Dan bagaimana tepatnya? Zuo Fan mengangkat alis. Suasana hatinya tenggelam, Yan Fu menggertakkan giginya karena malu. Ya, dengan kekuatanku, aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Dan sekarang aku dalam cengkeramanmu. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Biarkan aku pergi menemui tuanku. Aku tidak layak untuk membalas dendam, tapi setidaknya yang bisa kulakukan adalah pergi melayaninya di dunia bawah. Zuo Fan mengangguk ke dalam. Anak itu pengecut dan mesum, tapi dia berbakti kepada tuannya, aku akan memberinya kesempatan. Saya bisa melihat mengapa Penatua Yan menyayanginya. Yakinlah, aku tidak akan membunuhmu. Adapun tuanmu, Zuo Fan hendak menjelaskan, tetapi suara tiba-tiba memotongnya. 4 sosok mendarat 100 meter dari Zuo Fan, dengan Huang Puqingtian memimpin. 3 lainnya adalah Yan Bangui, Yu Yusan dan Lin Xuanfeng. Ketiganya tampak muram sementara hanya Huang Puqingtian yang santai. Tapi tidak ada cara untuk menyembunyikan niat pertempuran yang mengamuk di matanya. Kamu di sini, kata Huang Puqingtian. Zuo Fan menyeringai. Bagaimana mungkin aku menolak undangan Tuan Muda Huang Pu? Mengambil selusin mayat di sekitarnya, Huang Puqingtian berkata. Kamu adalah naga iblis yang melonjak dalam nama dan kenyataan. Anda tidak akan mengampuni bahkan yang lemah. Dengan kekuatanmu,
kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri dengan membungkuk begitu rendah. Yu Yusan melampiaskan kemarahannya. Zuo Fan hanya mengangkat bahu. Aku hanya bermain-main. Jangan bilang mereka pantas untuk ditangisi. Tentu saja tidak, tapi sekarang aku di sini, jika kamu masih ingin bermain, kejar aku. Huang Pu Qingtian menggelengkan kepalanya, hampir tidak peduli dengan kehidupan rendahan. Dia kemudian menoleh ke Yan Fu. Habisi anak itu jika kamu mau. Lalu aku akan mengajarimu kekuatan sejati. Yan Fu menggigil karena marah. Sejak tuannya meninggal, dia diperlakukan seperti anggota klan tingkat ketiga dan kedua. Dan bukan hanya Huang Pu Qingtian yang memandang rendah dirinya, bahkan Yan Bangui dari klannya pun tidak membelanya. Hahaha, aku benar-benar sendirian sekarang. Itu tidak masalah. Bagi kami, tuan dan murid, mati di tangan Zuo Fan adalah hal yang pantas. Setidaknya Zuo Fan adalah musuh kami. Jika saya mati di tangan sekutu saya akan benar-benar mati dengan penyesalan. Sedih, Yan Fu menghela nafas dan menutup matanya. Dia mungkin berpikir begitu, tetapi bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah setelah diasingkan oleh rumahnya. Kebenciannya sekarang berubah dari Zuo Fan ke rumah yang membesarkannya. Zuo Fan mengangguk ke dalam. Dia meraih lehernya dan mengangkatnya dan memutar kakinya. Disengaja atau tidak, kebetulan menghalangi pandangan Huang Pu Qingtian. Yan Fu, seorang pria dari kesedihan dan emosimu, membiarkanmu hidup akan membuat rasa sakit itu jauh lebih manis. Hehehe, saya senang melihat musuh saya berjalan dengan susah payah melalui hidup dalam kesakitan dan penderitaan. Aku tidak akan membunuhmu sekarang, tetapi jika Anda masih mendambakan kematian, temui saya. Aku akan mengirimmu ke neraka, untuk melihat hantu tuanmu. Petik 2. Zuo Fan berakhir dengan nada berat dan tamparan di dada Yan Fu. Tanpa disadari orang lain, dia juga menyelipkan batu giok di pakaiannya. Mata Yan Fu terbuka lebar, tapi kemudian dia melihat senyum samar Zuo Fan. Ingat, jika kamu merasa hidup terlalu menyiksa, temui aku. Aku pasti akan mengirimmu ke neraka untuk tuanmu. Zuo Fan kemudian melemparkannya. Yan Fu kotor dan celaka, tetapi matanya berbinar dan mencengkeram dadanya. Huang Pu Qingtian tampak skeptis. Zuo Fan, saya tidak pernah melihat belas kasihan Anda, terutama pada musuhmu. Apa yang bisa saya katakan, saya orang suci. Zuo Fan mengangkat bahu. Semua orang memutar mata mereka. Jika kamu orang suci maka seluruh dunia dipenuhi dengan iblis. Sambil menyipitkan mata, Huang Pu Qingtian bermain-main. Karena kamu tidak ingin mendaratkan pukulan terakhir, biarkan aku membantumu. Huang Pu Qingtian memukul telapak tangan ke Yan Fu. Yan Fu berakar di tempat karena ketakutan saat dia menangis. Yan Fu adalah sampah, benar, tapi dia adalah sampah milik mereka. Mengapa tuan muda tertua membunuh salah satu miliknya sendiri? Yan Fu hampir kencing sendiri ketika serangan maha kuasa berhenti hanya 1 inci dari kepalanya. Angin yang dibawanya mengacak-acak rambut hitamnya, tetapi juga melumpuhkannya. Sambil menyipitkan mata, Huang Pu Qingtian menoleh ke Zuo Fan yang menyaksikan serangan itu dengan penuh minat, tahu betul apa yang dia lakukan. Dia juga sepertinya mendorong Huang Pu Qingtian untuk menghabisinya. Seolah-olah dia sangat ingin melihat sekutu saling merobek. Huang Pu Qingtian mengambil kembali telapak tangannya, masih menatap Zuo Fan, bergumam. Apakah saya salah? Apa yang salah? Kenapa berhenti? Zuo Fan mendesaknya dengan penuh semangat. Huang Pu Qingtian berkata, dia tidak berguna dan aku juga ingin berurusan dengannya, tapi apa kau tahu, aku juga merasa seperti orang suci. Keduanya tertawa terbahak-bahak, sementara keempat saksi menatap ketakutan. 2 tiran keji ini sangat busuk untuk menyebut diri mereka orang suci. Merosot, keduanya. Tentu saja, mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri jika mereka tahu apa yang baik untuk mereka. Dengan kemarahan Dewa Naga yang mengguncang surga dan naga iblis yang melonjak, binatang buas ini akan mencabik-cabik mereka. Contoh kasus, seseorang hanya perlu melihat keadaan menyesal Forest Fleeting Dragon. Melirik pria berkaki 1, 3 lainnya tahu betul kapan harus tutup mulut. Huang Pu Qingtian dan Zuo Fan bukanlah orang yang menerima keluhan tanpa memberikan hukuman tambahan. Namun mereka semua gagal menyadari bayangan yang mengintip saat mereka asyik bermain. Apakah itu Raja Naga yang mengguncang surga, Huang Pu Qingtian? Orang yang sama yang tidak peduli dengan siapapun. Hahaha, betapa lucunya, dia tidak biasa sama sekali. Tapi dibandingkan dengan dia, Zuo Fan lebih sesuai dengan seleraku sebagai seorang kultivator iblis. Kekuatan yang bagus, keterampilan yang bagus, tapi, siapa yang lebih kuat di antara mereka? Saya bukan orang yang memungut sampah dan mengambil kembali yang kalah. Terkekeh, bayangan itu berbicara seolah-olah dia sedang mengambil ternak. Siapa yang tahu Tian Yu melahirkan begitu banyak barang bagus? Saya tidak membuang waktu untuk datang ke sini, hahaha. 287. Yah, Anda harus berada di sini untuk taruhan Brimming Secret Pill.
Tapi jangan berpikir sedetik pun akan semudah itu untuk mengambilnya dariku. Setelah mengeluarkan pemeriksaan, Huang Puqingtian mencibir saat dia memasang cincin penyimpanan di jarinya. Ayo, tunjukkan padaku dari apa kamu terbuat. Zuo Fan mengangkat alis dan mengangkat bahu. Hahaha, kamu menganggapku idiot. Bertarung di wilayahmu dan dengan persyaratanmu sendiri itu terbelakang. Ya, persis begitu. Huang Puqingtian mengangguk sambil membual. Tetapi jika bukan karena itu, apa yang kamu lakukan di sini? Dan tanpa mengalahkanku, kamu tidak akan pernah mendapatkan pil ini. Dia belum selesai berbicara saat cincinnya hilang, sekarang di tangan Zuo Fan. Mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan saat dia mengejek, apa yang kamu katakan? Semua orang menyaksikan dengan kaget. Mereka bergidik tidak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Bahkan Huang Puqingtian yang selalu tenang dan kuat pun bereaksi. Bagaimana dia melakukannya? Pengamat dalam bayang-bayang juga berteriak. Seni apa yang digunakan anak ini? Ini sangat aneh bahkan aku tidak bisa merasakannya. Zuo Fan mengejek. Saya hanya datang untuk pil suci penuh. Setelah itu selesai, bubai. Zuo Fan membuka sayapnya dan menembak ke udara sebelum menghilang. Mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Mereka benar-benar takut pada seni mistiknya. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar, wajah Huang Puqingtian berubah. Bermain-main seperti itu tidak pernah terjadi padanya. Tuan muda tertua, Yu Yusan memulai. Huang Puqingtian memotong kata-katanya dengan lambaian dan menoleh ke Lin Xuanfeng. Beri aku cincin itu. Lin Xuanfeng melompat dengan sanjungan. Hehehe, tuan muda tertua luar biasa, meninggalkan cincin dengan pil dalam perawatanku. Zuo Fan akan meledak-ledak ketika dia tahu semua yang dia dapatkan bukan apa-apa, hahaha. Huang Puqingtian sama sekali tidak geli karena telah menipu musuhnya. Dia mengambil cincin itu saat dia terdengar murung. Aku hanya melakukannya untuk tidak kehilangan pilnya. Dia tidak akan pernah menyadari bahwa aku akan rela meninggalkan pil itu pada orang cacat. Tetapi tidak pernah berpikir itu akan menunjukkan nilainya begitu cepat. Zuo Fan tidak mudah dihadapi. Mengepalkan tinjunya, Huang Puqingtian meludah. Lin Xuanfeng cemberut. Huang Puqingtian hanya menyebutnya sebagai orang cacat saat ini. Dua lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian Huang Puqingtian menemukan angin sepoi-sepoi melewatinya dan ketika dia membuka telapak tangannya, cincin itu hilang. Hati Huang Puqingtian tenggelam saat dia berteriak. Zuo Fan. Kecilkan itu. Lagi pula apa yang kau inginkan denganku? Zuo Fan menyeringai penuh kemenangan saat dia datang dari semak-semak. Ketiga antek melompat ke belakang Huang Puqingtian dengan ketakutan. Bukankah dia baru saja terbang? Apa yang dia lakukan kembali? Huang Puqingtian melotot. Baru saja kau. Ya, apa yang harus kulakukan dengan cincin palsu? Zuo Fan melemparkan kedua cincin itu, mengejek. Tuan muda Huang Pu, yang bahkan takut akan sesuatu, tidak mau memberiku lokasi sebenarnya dari pil itu dan malah mencoba menipuku. Apakah Anda mungkin takut Anda akan kalah? Huang Puqingtian gemetar saat kemarahan menguasai dirinya. Saya tidak pernah mengatakan pil itu ada pada saya, hanya melambaikan tangan. Ini salahmu karena melompat ke kesimpulan. Hahaha, tipuan. Zuo Fan meletakkan kedua cincin itu di jarinya dan mencibir. Tapi kali ini aku mendapatkan pilnya, jadi aku akan pergi, kali ini saya sungguh-sungguh. Selamat tinggal semuanya. Zuo Fan pergi. Mereka semua menyaksikan dengan kaget, datang dan pergi tanpa tanda. Huang Puqingtian melepaskan indera jiwanya karena takut Zuo Fan mungkin memainkan trik lain. Hanya setelah dia tahu bahwa Zuo Fan benar-benar pergi, barulah Huang Puqingtian menghela nafas. Suasana hati Huang Puqingtian sangat rendah, dia merasa sangat menderita. Dia telah pergi dan menantang Zuo Fan di depan begitu banyak orang. Dan dia telah kehilangan pil lebih cepat dari saat dia mendapatkannya. Bagaimana mungkin dia bisa menerimanya begitu saja? Yu Yusan beringsut lebih dekat ke Huang Puqingtian dengan khawatir. Tuan muda tertua, keuntungan jangka pendek tidak penting. Zuo Fan terlalu banyak variabel dengan kemampuan mistis. Kita perlu menemukan cara untuk menangani bagaimana dia menghilang. Jika kita tidak bisa menjebaknya, pada hari kita bertarung dia akan menjatuhkan kita satu persatu sementara kita bahkan tidak akan menyentuhnya. Dua lainnya mengangguk. Mereka merasa benar-benar tidak berdaya menghadapi Zuo Fan yang bergerak tanpa kendali. Tidak masalah. Mata Huang Puqingtian berkilat. Tuan Leng sudah memperkirakan ini. Bukankah rencana kita sebelumnya semua untuk berurusan dengannya? Maksudmu, Yu Yusan berkata, aku mengerti. Aku akan mengumpulkan orang-orang yang tersebar dan menginstruksikan mereka lebih keras. Tidak, Huang Puqingtian melambaikan tangannya. Zuo Fan membuat mereka takut. Mereka sudah usang. Biarkan saja mereka mati di Gunung Bisking. Kejar pengikut kita yang belum ditemukan. Mintalah mereka membantu sebagai gantinya. Mereka semua terkejut dengan kekejaman Huang Puqingtian. Orang-orang ini baru bersama mereka selama sekitar 10 hari dan bekerja cukup keras. Namun mereka dibuang seperti mainan rusak.
Huang Pu Qingtian tahu apa yang ada di pikiran mereka. Apakah kamu tahu perbedaan antara bantuan dan beban? Mereka menggelengkan kepala. Huang Pu Qingtian mengejek. Bantuan membantu saya dalam mencapai apa yang saya inginkan dan beban bekerja melawan saya. Suatu hari nanti akan berarti perbedaan antara hidup dan mati. Ketiganya berkedip, masih tidak yakin. Tentu saja mereka mengetahui hal ini, tetapi tidak mendapatkan apa yang dia tuju dengan ini. Huang Pu Qingtian mencibir. Mereka akan membantu saya sebelumnya, dalam menangani bibit ini. Tapi sekarang, mereka takut pada Zuo Fan dan akan merepotkan kami. Membiarkan mereka berpartisipasi hanya akan menimbulkan bahaya besar bagi kita, bahkan kematian. Inilah sebabnya saya membuang mereka. Atau apakah Anda lebih suka Zuo Fan membunuh Anda karena beberapa beban mati? Mereka akhirnya mengerti dan memandangnya dengan kagum. Huang Pu Qingtian adalah tuan muda tertua karena suatu alasan. Wawasan seperti itu, kelicikan seperti itu, seperti seorang kaisar sejati. Bayangan itu mengangguk dari jauh, senang dengan karakter Huang Pu Qingtian. Melirik ke arah mereka, Huang Pu Qingtian melanjutkan. Yu Yusan, tidakkah kamu penasaran kenapa aku membiarkan grup Drifting Flowers Edifices pergi? Hahaha, aku akan memberitahumu. Karena mereka semua adalah beban Zuo Fan. Jika mereka mati, Zuo Fan tidak akan terkendali, bahkan bagi kita. Tapi sekarang, dengan Chu Qingcheng membantu kami tanpa mengetahuinya, kami akan menangkap kesempatan ini untuk berurusan dengannya selamanya. Ketiganya mengacungkan jempol. Bahkan disatukan, geng Chu Qingcheng masih lemah seolah-olah mereka sendirian. Sementara jika Zuo Fan dibiarkan sendiri, dia mungkin suatu hari akan datang untuk menuai hidup mereka. Menggunakan orang-orang ini untuk mengikat Zuo Fan adalah yang terbaik. Itu adalah jebakan yang sangat jelas sehingga bahkan Zuo Fan tidak punya pilihan selain melompat masuk. Mata Huang Pu Qingtian bersinar, mendapatkan kembali kendali atas situasi. Sementara itu, Zuo Fan sedang menjelajah langit, namun tidak merasa seperti seorang pemenang sama sekali. Dia sudah menebak pemikiran Huang Pu Qingtian, tapi dia masih tidak bisa menyingkirkan semua orang itu. Dan itu adalah kekhawatirannya yang paling kecil. Sakit kepala terbesar adalah betapa mudahnya Huang Pu Qingtian melakukannya sementara dia merasa itu tidak mungkin. Baru saja setelah dia melepaskan Yan Fu, Huang Pu Qingtian menjadi curiga pada Yan Fu. Kecurigaannya tidak memiliki alasan yang nyata, namun dia membuat keputusan cepat untuk menyerang Yan Fu. Jika bukan karena Zuo Fan menjadi aktor tingkat Oscar, Yan Fu akan menjadi noda di tanah. Dia cukup kejam untuk membunuh keraguan apapun daripada membiarkan kesalahan apapun berlalu begitu saja. Dia selalu memperhatikan Zuo Fan bahkan saat dia menyerang, tetapi berhenti membunuh untuk tidak memberi Zuo Fan lebih banyak alasan untuk mengejeknya. Selain itu, Yan Fu pasti sudah mati total. Dengan ini, yang satu memiliki begitu banyak beban di pundaknya, sementara yang lain tidak ada yang mengikatnya. Zuo Fan mendapati dirinya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perang psikologis ini, harus menerima semua yang menyerangnya. Meskipun saya mengatakan jalan iblis itu kejam dan kejam, pergi berperang dengan begitu banyak beban akan sulit. Saya perlu mendapatkan kunci dan pintu keluar untuk mengeluarkannya sesegera mungkin. Zuo Fan menggertakkan giginya saat dia bergegas ke arah kelompok Chu Qingcheng seperti kilat. 288. Suara mendesing. Dengan suara guntur, Zuo Fan masuk ke hadapan Chu Qingcheng. Mereka semua menoleh ke arahnya, mata mereka berbinar. Seluruh moral mereka bertumpu pada apakah Zuo Fan dapat membawa kembali Brimming Secret Pill yang dicuri atau tidak. Kegelisahan meningkat saat semua mata memandang sikapnya yang angkuh, membuat mereka tegang. Dan penonton di luar batu elemental nasional kayu tidak berbeda. Ini adalah kontak pertama antara Zuo Fan dan Huang Pu Qingtian, duo terkuat dalam pertempuran ini. Kehilangan itu akan menjatuhkan moral mereka ke titik terendah dan satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah pulang. Tapi itu tidak berhenti di situ. Kepercayaan bawahan mereka di tiga rumah akan pecah, melemahkan citra mereka di mata rakyat. Itu adalah hasil terburuk karena mempengaruhi pertumbuhan mereka, terutama sekarang ketika perang habis-habisan dengan faksi Regent Estate sudah dekat. Setetes keringat jatuh di pipi nenek, Long Yifei dan Xie Xiaofeng saat ketegangan meningkat. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam sebelum menyeringai. Dia menyulap dua cincin penyimpanan dan mencibir. Sekarang cincin mana yang menyimpan pil suci penuh, menurutmu? Kata-kata itu masih belum meresap dari linglung sesaat mereka. Tapi reaksi selanjutnya sangat eksplosif. Semua orang bersorak. Zuo Fan jelas mendapatkan pilnya. Semua orang tergerak pada saat itu. Memikirkan kembali beberapa hari yang lalu, kekuatan Huang Pu Qingtian yang kuat telah menjerumuskan mereka ke dalam keputusasaan. Bagaimana mereka bisa menghadapi monster seperti itu? Tapi Zuo Fan kembali sebagai pemenang, memulihkan pil dari cengkeraman monster itu. Prestasi seperti itu menghasilkan keajaiban bagi hati mereka yang babak belur karena ketakutan dan rasa malu, membangkitkan keinginan untuk bertarung di dalam diri mereka.
Bahkan nenek yang selalu tenang menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia berbalik kedua sekutunya dan tertawa terbahak-bahak. Dugu Zantian menghela nafas, mengangguk pada sosok di luar batu elemental nasional. Anak itu adalah meriam yang longgar, tapi dia selalu datang saat dibutuhkan. Jika itu adalah perang, tindakan memulihkan pil akan menanamkan moral tentara kita yang lebih besar daripada yang bisa dilakukan oleh pertempuran kecil manapun. Fang Qiubai tersenyum tipis. Ini hanya menegaskan bahwa dia membuat pilihan yang tepat ketika dia berani memilihnya untuk menghadapi Huang Puqingtian. Dia adalah satu-satunya generasi muda yang bisa mencapainya. Tapi kemudian Fang Qiubai menangkap sesuatu dan membawanya ke perhatian Dugu Zantian. Marsekal tua, apa itu? Dugu Zantian menyipitkan mata dan mengutuk ke dalam. Bocah itu sama sekali bukan penurut. Dia bahkan berani menentang perintahku. Di sudut terpencil, di antara kelompok 3 rumah sekutu, Liu Yizhen terlihat bersorak-sorai. Debat esoterik hanya mengizinkan mereka yang berusia di bawah 30 tahun untuk berpartisipasi, kakek tua itu jelas tidak mungkin. Dugu Zantian, sendiri, bahkan menyatakan bahwa dia akan menebang dengan impunitas, setiap dan semua penipu. Tapi bukankah pria itu pria dari klan Luo? Tuan Fang, mataku pasti telah mengecewakanku. Saya tidak bisa melihat ada yang salah. Dugu Zantian bermain bodoh. Fang Qiubai tertawa. Bagaimanapun, kedua prioritas mereka condong mendukung klan Luo. Tapi siapa yang mengira Marshal tua, satu-satunya pria yang tak tergoyahkan dan tegas, akan melindungi klan Luo? Sejak kapan penglihatan ahli Radiant Stage menjadi buruk? Dia pasti sangat menyukai anak baptisnya yang kelima untuk menjadi bias seperti ini. Dia tidak akan pernah melakukan ini sebaliknya, tidak dengan seberapa benar pria itu. Itu yang terbaik, karena itu semua demi yang mulia. Dalam melindungi klan Luo, seseorang harus fleksibel dan mengabaikan cegukan kecil. Fang Qiubai khawatir ini akan mengacak-acak bulu Dugu Zantian. Hahaha, tidak apa-apa. Saya baru saja melihat binatang spiritual yang menarik perhatian saya. Tapi karena penglihatan Marshal buruk, tidak apa-apa. Fang Qiubai menggosok janggutnya. Dugu Zantian tersipu, tahu betul dia diejek, jadi dia memilih untuk menutup mata. Ditambah lagi, dia bersumpah ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kalinya dia melanggar kata-katanya sendiri. Suge Changfeng terus mengawasi Zuo Fan saat senyum tersungging di bibirnya. Kemudian dia menatap Huang Pu Tianyuan lama sebelum tertawa. Hahaha, Tuan Estate Huang Pu, tampaknya dalam pertempuran kecil ini, Tuan muda keluar dari bawah. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam perang. Itu adalah pramugara Leng Wucheng yang menanggapi provokasi Suge Changfeng. Hasil itu sepertinya tidak mengejutkan bagi Regent Estate, dia seperti telah meramalkan sejak lama bahwa Huang Puqingtian akan kalah. Suge Changfeng menyipitkan mata. Oh, Tuan Leng mengharapkan ini, jadi begitu. Saya kira Anda telah mengambil banyak persiapan juga. Hahaha, kamu terlalu baik. Saya mempermalukan diri saya sendiri di hadapan Perdana Menteri dengan keterampilan kasar saya. Mereka hanya berguna dalam menangani hama. Mata Leng Wuchang bersinar. Suge Changfeng mengangguk, kembali untuk menonton National Elemental Stone, kelompok yang bersorak di dalamnya, dan menghela nafas. Anak-anak ini cepat merayakannya. Tidak masalah jika kemenangan sepele ini sampai ke kepala orang-orang yang lemah, tetapi pengurus Zuo, bahkan jika Anda terpengaruh olehnya, saya akan sangat kecewa. Petik 2. Suge Changfeng menyaksikannya dipuji oleh orang banyak sebagai pahlawan. Pria yang bersangkutan mengambil botol Brimming Secret Pill dari cincin dan menunjukkannya kepada semua orang. Lihat di sini, saya telah kembali dengan penuh kemenangan. Kami melihat, mereka semua berteriak gembira dan hormat. Dengan seringai jahat, Zuo Fan memasukkannya ke dalam cincinnya sendiri, membuat orang lain merasa aneh. Pil kelas 8 adalah harta yang bahkan 7 rumah tidak memilikinya. Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah membuka gabusnya agar mereka bisa melihatnya sekilas. Zuo Fan hanya terbatuk dan mengganti topik pembicaraan. Baiklah, pertunjukan sudah selesai, bubar. Kita perlu menemukan pil dan kunci lainnya. Tujuan kami adalah memenangkan debat esoterik ini. Mereka semua menatapnya dengan wajah gelap. Zuo Fan, apakah kamu berencana memonopoli pil? Wajah Xie Tian yang berkedut. Zuo Fan memasang tampang sedih saat dia mengutuk. Xie Tian Yang, apakah ini bagaimana saudara, yang melalui suka dan duka, bertindak? Apakah kamu tidak percaya padaku? Apakah saya orang yang memikirkan diriku sendiri? Apa aku begitu egois? Ya, kerumunan telah berbicara. Xie Tian yang berkata dengan dingin. Itu karena masalah tak berujung yang telah kita lewati. Saya tahu persis siapa Anda. Buka dan serahkan. Tidak ada yang aman di tanganmu, terutama pil kelas 8 itu. Yang lain bergabung, tetapi hanya sebagai lelucon. Dengan Zuo Fan sebagai yang terkuat di sana, tidak ada tempat yang lebih aman daripada bersamanya. Zuo Fan berpura-pura marah. Karena kamu tidak percaya padaku, maka aku akan memakannya tepat di depanmu.
Selain itu, saya mendapatkannya kembali dengan usaha saya sendiri. Cobalah untuk mengambilnya dari saya jika Anda menginginkannya. Mereka semua menjentikkan tangan. Xie Tian yang bahkan melangkah lebih jauh. Lihat itu, saya tahu karakter pria brengsek ini lebih baik daripada saya sendiri. Jika Hasling adalah kegagalan, dia hanya beralih ke perampokan siang hari. Belum lagi apapun yang berakhir di tangannya tidak akan pernah melihat cahaya hari. Sue Ningxiang meledak dengan sukacita, sama sekali tidak peduli dengan situasi yang sebenarnya. Suasana hati membuat mereka tampak seperti satu keluarga besar yang bahagia, menertawakan masalah mereka. Mereka tampaknya telah kembali ke hari-hari yang damai dan aman di pegunungan Albis beberapa waktu lalu. Ini semua berkat Zuo Fan. Dia menanamkan keberanian di hati mereka sambil juga menghilangkan ketakutan tebal yang dilemparkan Huang Pu Qingtian pada mereka. Mereka baru menyadari bahwa bahkan Huang Pu Qingtian yang maha kuasa pun tidak sempurna. Paling tidak, Zuo Fan ada di sana untuk memberi mereka kesempatan bertarung. Setelah keceriaan berlalu, murid kepala 3 rumah mulai mendiskusikan hal-hal serius. Xie Tianxiang memulai. Saudara Zuo, Anda adalah yang terkuat di sini dan juga membawa Brimming Secret Pill. Itu membuatnya menjadi milikmu. Semakin kuat Anda, semakin besar peluang kami. Sisanya mengangguk. Mereka semua sangat ingin memilikinya untuk diri mereka sendiri, tetapi karena itu adalah rampasan Zuo Fan, itu adalah miliknya. Selain itu, jika kekuatan Zuo Fan meningkat, akan memberi mereka keunggulan dalam mendapatkan pil lain di luar sana. Ini adalah hasil terbaik untuk aliansi mereka. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, Saudara Xie. Apakah Anda benar-benar berpikir Huang Pu Qingtian menunggu saya selama 10 hari dengan pil kelas 8 alih-alih memakannya? Agar aku bisa mencurinya. Xie Tianxiang mengerutkan kening. Zuo Fan tersenyum, karena dia tidak akan berani. Apa, datang tanggapan terkejut mereka sementara Zuo Fan menjelaskan. Butuh waktu lama untuk menyerapnya sepenuhnya. Jika musuh datang pada saat itu, gangguan sekecil apapun akan membuatnya sia-sia, jika tidak menimbulkan luka berat. Jadi sebelum hasil yang jelas datang dari konflik kita, tidak ada pihak yang mau memakannya. Kesadaran yang tiba-tiba membuat mereka melihat Zuo Fan dengan cara baru. Berkat pengingatnya, mereka sekarang bisa mengekang godaan yang tak tertahankan dari Brimming Secret Pill saat mereka menemukannya. Mereka bersyukur telah menghindari kematian jika musuh menemukan mereka di saat yang rentan. Mereka jelas terlalu memikirkan hal-hal. Mengapa Huang Pu Qingtian membuang umpan yang begitu lezat dan malah membantu Zuo Fan? Belum lagi, Huang Pu Qingtian pasti akan mampir begitu mereka menemukannya dan mengambilnya. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menelannya. Pikiran-pikiran ini membuat Zuo Fan menghela nafas. Semakin cepat saya mengirim mereka pulang, semakin baik. 289. Laporan. Sebuah teriakan menarik perhatian mereka. Seorang pria bergegas dengan pakaian yang compang-camping dan berkeringat. Dia berlutut di depan mereka. Tuan muda, kami telah menemukan lokasi pil suci Brimming kedua. Mereka semua bersemangat. Nasihat Zuo Fan berhasil tetapi meskipun demikian, mereka masih ingin pergi ke sana dan mendapatkan pil itu sendiri. Apakah semudah itu membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Itu menjanjikan untuk mendapatkan ahli Radiant Stage baru di rumah mereka dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Kemudian terdengar jawaban kompak mereka. Di mana? 50 mil jauhnya, rawa darah. Pria itu menangkupkan kedua tangannya. Dia benar-benar memberikan layanan yang layak mendapatkan hadiah. 5 hari yang lalu, kami ditugaskan untuk menemukan Tuan Muda Zuo. Secara kebetulan, kami menemukan sebotol Brimming Secret Pill di tempat itu. Entah kebetulan atau tidak, pil itu sekarang jauh di dalam sarang binatang spiritual tingkat 3, Blood Croc. Kami memilih untuk melaporkan daripada mempertaruhkan hidup kami. Buaya darah. Itu meredam suasana gembira mereka. Buaya darah adalah binatang spiritual penguasa, dan sangat teritorial. Meskipun hanya binatang spiritual tingkat 3, jumlah mereka menghalangi bahkan seorang ahli tahap Radiant untuk mendekat. Cara termudah untuk membangun kekuatan mereka adalah dengan melihat seberapa besar sarang ini. Long Xingyun berbicara. Berapa banyak? Oh, maafkan kelupaanku. Itu sekitar 30.000 ekor. Pria itu tergagap. Kejutan itu mudah terlihat di wajah semua orang. 30.000 Blood Crocs. Bahkan 10 ahli Radiant Stage atau 100 ahli surga mendalam tidak bisa keluar tanpa cedera dari perkelahian seperti itu. Jumlah mereka semua hanya sekitar 2 atau 3.000 orang. Begitu mereka menyerang, Blood Crocs akan mencabik-cabik mereka. Jadi mereka semua menoleh ke Zuo Fan untuk melihat pendapatnya tentang ini. Zuo Fan sangat tenang, mengabaikan masalah dengan lambaian. Pimpin jalan. Kakak Zuo, apakah kamu bisa melakukannya? Mereka memandang dengan harapan. Dengan senyum samar, Zuo Fan bermain malu-malu. Hahaha, kita akan tahu ketika kita sampai di sana. Dan melanjutkan berjalan ke barat daya.
Bertingkah sangat misterius, membuat sisanya mengikutinya dengan sok. Tidak heran klan Luo yang lemah dan terlupakan mencapai ketinggian seperti itu. Dia seorang master. Dia selalu datang meskipun ada kesulitan. Luo Yunhai, Sue Ningxiang dan ratusan orang yang di bawah Zuo Fan mengikutinya begitu dia bergerak. Untuk dua yang pertama itu adalah pilihan yang jelas, karena untuk 100 orang, pengikut ke rumah yang berbeda, mereka mengejar Zuo Fan seperti domba mengejar gembala. Selain itu, apa bedanya jika mereka berada di belakang klan Luo ketika rumah-rumah bawahan mereka semua adalah sekutu? Kamu setidaknya harus pergi dengan tuanmu meskipun begitu. Mereka tidak bisa menahannya, tidak ketika Zuo Fan adalah mercusuar keselamatan, bersedia mengikutinya kemana-mana dengan tekad yang teguh. Sayang sekali klan Luo belum menjadi rumah bangsawan, atau orang-orang ini akan berpindah sisi di tempat. Anak itu mengambil semua orang dari kita. Saya sudah bisa melihat bagaimana debat esoterik berakhir. Dengan setengah dari pengikut kami bersedia mengikuti klan Luo. Long Xingyun menghela nafas. Xie Tianxiang mengangkat bahu. Begitulah cara kerja karisma. Baik itu kaisar yang perkasa atau hanya kepala klan, mereka semua harus memiliki sejumlah daya tarik pribadi. Kita semua memilikinya. Tapi dalam kasus Zuo Fan, sementara milik kita hanyalah kilau belaka, dia bersinar seperti bintang yang bersinar. Xie Tianxiang mengikuti dengan cermat juga. Long Xingyun terkekeh tepat di belakangnya. Chu Qingcheng dengan serius memperhatikan sosok yang sombong dan menyendiri di depan sebelum mengikutinya juga. Pintu keluar kayu segera menjadi sepi, semua menuju rawa darah pembunuhan. Penonton di luar batu elemental nasional kayu menemukan hiburan memudar dan kembali ke kursi yang disediakan Dugu Zantian. Semua orang berspekulasi bagaimana Zuo Fan berhasil mengambil pil dari Huang Pu Qingtian. Jelas dari penampilannya bahwa tidak ada pukulan yang dilakukan, jadi bagaimana? Pria yang dimaksud sekarang sedang berjalan-jalan. Mungkin kelelahan beberapa hari terakhir tidak pernah meninggalkannya dan hanya membuatnya semakin lelah, yang berpuncak pada langkah lambat ini. Namun itu hanya berhasil membuat kelompok Long Xingyun gelisah. Mereka gatal untuk sampai ke Killing Blood Swamp terlebih dahulu. Sungguh lucu bagaimana debat esoterik abad ini telah direduksi menjadi perburuan pil kelas 8. Zuo Fan sama sekali tidak terburu-buru, mengambil waktu yang manis. Sementara dia melakukannya, dia meminta yang lain untuk mengamati sekeliling saat mereka berjalan ke depan. Cara dia melihatnya, Brimming Secret Pill hanyalah hadiah bagi pemenang pertempuran terakhir ini. Tidak masuk akal untuk mencarinya ketika pintu keluar dan kunci jauh lebih penting. Dengan mereka di tangannya, dia harus menemukan jalan keluar, terutama untuk sekelompok orang yang tidak berguna, karena itu akan sangat meringankan bebannya juga. Jadi dia mengurangi kecepatannya, menggunakan waktu ini untuk mencari kunci lainnya. Kelompok Long Xingyun merasa tidak bisa mengerti. Mereka tidak berharap apa-apa selain bergegas dan mendapatkan pil kelas 8 itu. Kakak Zuo, saya menemukan kunci. Sue Ningxiang melompat kegirangan, menghadirkan kristal merah. Zuo Fan melihat kristal merah seukuran kepalan tangan. Dingin saat disentuh, memberitahunya bahwa ini adalah kunci yin dari pintu keluar api. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan kunci api yang dan Sue Ningxiang bisa pergi. Zuo Fan menjadi cerah dan menepuk kepalanya yang imut. Bagus, Ninger. Sue Ningxiang terkikik, di mana Long Xingyun menghela nafas. Nona Sue, menemukan pil suci Brimming akan jauh lebih baik. Anda tidak hanya akan melakukan pelayanan yang baik kepada kami, tetapi bahkan mendukung diri Anda sendiri. Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya. Sue Ningxiang tidak akan memiliki semua itu. Aku tidak menginginkan pil mistis. Itu delusimu. Aku hanya peduli dengan apa yang diinginkan kakak laki-laki Zuo. Dengan gemetar, Zuo Fan memandangnya dengan aneh. Dia tidak pernah mengatakan apa yang ada di pikirannya bahkan setelah berhubungan selama beberapa hari terakhir, namun Ninger dengan mudah menemukan apa yang dia inginkan. Meskipun sekutunya tidak bisa, gadis yang ramah dan tidak berbahaya ini. Long Xingyun menggelengkan kepalanya. Nona Ninger, kamu salah. Dengan seberapa kuat Brother Zuo, mengapa dia menginginkan banyak kunci? Hanya pengecut yang akan mencari jalan keluar. Sementara pria berbudi luhur seperti Brother Zuo pasti jauh lebih tertarik pada Brimming Secret Pill. Apakah saya benar? Long Xingyun menoleh ke Zuo Fan, berbicara seolah itu adalah norma. Sialan, tentu saja aku ingin kunci itu untuk membuang keledaimu yang menyedihkan. Berhenti merayuku, hanya Ninger yang benar-benar tahu apa yang saya inginkan. Zuo Fan mengutuk di dalam, tetapi tidak bisa menyangkal senyum cerah Long Xingyun. Mungkin demi reputasiku, atau mereka malah memanggilku pengecut. Jika saya menjelaskannya, mereka akan berpikir saya akan menjadi penghalang dan mempengaruhi aliansi kita. Zuo Fan hanya bisa mengangguk. Ya, Saudara Long sangat masuk akal. Brimming Secret Pill jauh lebih penting daripada beberapa kunci. Petik 2. Long Xingyun tampak sombong dan mengejek Sue Ningxiang dengan alisnya. Dia sedih di tempat, menatap Zuo Fan seperti anak anjing yang ditendang.
Aku masih berpikir aku benar. Kakak Zuo ingin. Ning'er, jangan sedih. Masalahnya adalah kunci ini. Zuo Fan panik dalam penjelasannya, tetapi kemudian berhenti. Cahaya kuning menerangi wajahnya, menghentikannya. Zuo Fan dengan mudah menangkapnya dan merasa memiliki perasaan yang sama dengan kristal merah, meskipun kuning. Zuo Fan sangat gembira. Kunci logam yin. Zuo Fan menoleh untuk melihat dari mana kristal itu berasal. Siapa yang memberi saya layanan hebat? Tapi Zuo Fan memutar kepalanya dengan canggung segera setelah itu. Chu Qingcheng membawa kabut dinginnya ke dalam dirinya, datang ke Sue Ningsiang dan membawanya ke suatu tempat. Ayo, mari kita cari kunci lainnya. Tapi kakak laki-laki Zuo bilang dia tidak menginginkannya. Berhenti memperhatikan kemunafikannya. Chu Qingcheng mendengus. Zuo Fan merasakan getaran dingin, ada dua dari mereka sekarang yang bisa mengerti aku. Long Xingyun memperhatikan kedua wanita itu dengan bingung. Aneh, itu normal untuk seorang gadis naif seperti Ning'er untuk kesalahan niat brother Zuo. Tapi Edifice Lord Chu adalah wanita yang halus dan ambisius, jadi mengapa dia membuang-buang waktu untuk mencari juga? Hahaha, kamu bertanya padaku. Zuo Fan tertawa kering, menutupi desahan di hatinya. Dia adalah serigala penyendiri, dengan hampir tidak ada orang yang memahami pemikirannya. Tapi sekarang dua wanita muncul pada saat yang sama menentang semua logika. Apakah ini belahan jiwa legendaris? Sebuah tawa lolos dari bibirnya. Dia, seorang kultivator iblis batu dingin, tidak menyadari masalah gender yang lebih adil sebagai teman dekat, namun, perasaan ini tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Zuo Fan kembali berjalan ke Killing Blood Marsh, meninggalkan Long Xingyun yang kebingungan. Apa yang seharusnya memakan waktu 5 hari, berkat Zuo Fan yang santai, mereka tiba setelah 10 hari. Tapi tidak sia-sia, mengingat kekayaan yang dia dapatkan di sepanjang jalan. Dari 10 kunci total, mereka menemukan 4 jenis, dengan kunci logam satu-satunya yang lengkap. Yang tersisa hanyalah mencari pintu keluar logam. Bagaimanapun, pawai lambat memiliki sisi negatifnya. Seseorang mengalahkan mereka untuk itu. 290. Pantai berpasir merah menyebar bermil-mil di depan mereka. Yang bisa mereka lihat selain merah, lebih merah. Dan yang membuatnya lebih buruk adalah perasaan mual ketika baunya masuk ke hidung mereka. Ini adalah sarang dari binatang spiritual tingkat 3, Blood Croc. Binatang ini meninggalkan sarang mereka dalam kawanan untuk berburu, lalu menyeret buruan mereka kembali ke sarang dan berpesta dengan pembunuhan mereka. Ini membuat pemandangan yang mengerikan serta darah yang memancar tanpa akhir. Ini menyebabkan domain mereka basah kuyup dan membuat hal lain tidak mungkin tumbuh. Oleh karena itu disebut Killing Blood Marsh. Kelompok itu tampak takjub, yakin tempat ini adalah sarang buaya darah. Apa yang benar-benar membingungkan sebenarnya adalah kurangnya Blood Crocs dalam perjalanan mereka ke sini. Belum lagi mereka meluangkan waktu. Dengan cemberut, Long Xingyun menyuarakan keraguannya pada pengintai. Apakah kamu benar-benar melihat buaya darah di sini, atau bahkan pil suci Briming? Ya, Tuan Muda Long. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Ketika saya tiba di sini lebih awal, saya melihat ribuan buaya darah dan bahkan melihat sekilas botol di tengah-tengah mereka. Pria itu menunjuk. Long Xingyun mempercayainya dan melanjutkan setelah melihat sekilas yang lain. Tetapi mereka segera harus berhenti lagi dan bergidik. Wajah mereka menjadi serius dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Apa yang monster ini lakukan di sini? Mereka berada di tepi area cekung, dengan sosok yang familiar di tengahnya. Meskipun melihat punggungnya, mereka tidak kesulitan mengenalinya. Terlalu lambat, aku sudah lama menunggu di sini. Huangpu Qingtian membuat pertunjukan untuk berbalik dan mengarahkan tawa ke arah Zuo Fan. Aku akan membiarkanmu mengambil pil pertama, untuk saat ini. Tapi yang kedua adalah milikku, hahaha. Wajah semua orang tenggelam. Apakah itu berarti pil kedua sudah mendarat di tangan Huangpu Qingtian? Bagaimana dia tahu? Dia tahu tujuan kita dan menunggu kita. Apakah ada mata-mata di antara kita? Kengerian situasi menyingsing mereka. Di daerah yang berbahaya ini, setiap konflik internal akan memiliki dampak yang menghancurkan. Dengan mata-mata di tengah-tengah mereka, bahaya akan tumbuh secara eksponensial. Mereka semua mulai melihat orang di samping mereka dengan mata kritis dan menjadi waspada. Kepercayaan apapun yang mereka miliki telah hangus. Aliansi Treehouse berada di ambang kehancuran. Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata, tidak perlu diragukan lagi, akulah yang memberitahunya. Anda, Xie Tianxiang adalah orang pertama yang mengeluh dan menatapnya dengan haus akan pertempuran. Mengapa? Memutar matanya, Xie Tian yang memberikan penjelasan. Kakak, itu dia yang berbicara omong kosong. Dengan dia yang terkuat, jika dia ingin menjadi mata-mata, dia akan melakukannya sejak awal. Mengapa membuang waktu dengan taktik yang berbelit-belit ini? Kalau begitu, Xie Tianxiang tidak mengerti. Luo Yunhai terkekeh.
Kakak Zuo mencoba mengatakan bahwa meragukan satu sama lain akan membeli jebakan musuh dan membuat kita lebih lemah. Kami akan berbicara nanti tentang masalah mata-mata. Sekarang saatnya kita semua bersatu dan berjuang. Mereka semua mengangguk dan lebih mementingkan klan Luo. Zuo Fan yang jahat dan penipu bukan satu-satunya yang memahami situasi dengan baik. Kepala klan masa depan klan Luo juga bijaksana. Dia menghayati namanya sebagai anak baptis kelima Dugu Zantian. Mempertimbangkan hal ini, kebangkitan klan Luo sudah dekat. Murid top 3 rumah mengangguk memuji juga. Meskipun klan Luo memiliki pertumbuhan yang konyol selama bertahun-tahun, sehingga mereka merasa takut, mereka tetap ingin melihat apa yang akan terjadi dengan klan yang masih muda ini. Di mata orang banyak, kepala klan dan pelayan bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kakak Zuo, ada yang tidak beres di sini. Luo Yunhai melirik sekelilingnya saat dia berbisik kepada Zuo Fan. Tempat ini rawan penyergapan. Kami harus ekstra hati-hati. Mengangguk, Zuo Fan memeriksa area itu sekali lagi. Di matamu, bagaimana menurutmu mereka akan melakukannya? Serangan frontal dengan gerakan menjepit, diikuti dengan penyergapan dari belakang. Mata Luo Yunhai tegas, yakin melihat melalui skema yang lain. Zuo Fan tersenyum. Kamu telah belajar dengan baik dari kakek tua itu. Kamu tidak mengecewakanku. Anda dan tim Anda menangani penyergapan dari belakang sementara saya akan menangani bagian depan. Zuo Fan kemudian menembak dengan tatapan tenang. Luo Yunhai terkejut lalu mengangguk. Dia tahu serangan frontal adalah kekuatan utama musuh. Yang dipilih Zuo Fan adalah misi tersulit dan paling berbahaya. Kemudian lagi, mengingat kekuatan dan kemampuan mistis Zuo Fan yang ditakuti, Luo Yunhai menenangkan pikirannya. Kemana Zuo Fan pergi? Xie Tianxiang tidak tahu apa-apa, seperti banyak orang lainnya. Dia akan mengejar ketika Luo Yunhai menghentikannya. Saya meminta Anda semua untuk mendengarkan perintah saya, jangan sampai kita diarahkan. Setelah keterkejutan mereda, mereka memandangnya dengan cemoohan. Mereka semua mengagumi Luo Yunhai, tetapi tidak sampai mereka kagum pada pemuda yang tidak memiliki kekuatan maha kuasa yang dimiliki Zuo Fan. Manakah di antara tuan rumah masa depan ini yang akan membiarkan orang kerdil memberitahu mereka apa yang harus dilakukan? Jika ada orang dari klan Luo yang pernah mereka terima, itu adalah Zuo Fan. Tapi membiarkan pemula memerintah mereka. Yang dia dapatkan hanyalah mendengus. Wajah Luo Yunhai menjadi muram, mengetahui tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Setiap aspek dirinya, baik itu pengalaman atau kekuatan, kurang dalam membuat para jenius rumah ini mempercayainya, apalagi mendengarkannya. Tetapi pada saat yang genting inilah sebuah suara dingin, namun menawan, bergema. Apakah ini keputusan Zuo Fan? Luo Yunhai mendongak kaget, melihat mata dingin dan kritis Chu Qingcheng. Dia mengangguk. Dia melihat kembali ke sosok pria yang berjalan di depan mereka dan menghela nafas. Lalu apa rencanamu? Itu mendapat reaksi dari kerumunan. The Grand Edifice Lord Chu benar-benar mendengarkan anak sialan. Anda mungkin menyukai Zuo Fan dan menginginkan bantuannya, tetapi jangan membuang reputasi bangunan bunga hanyut. Tentunya mereka semua bergantung pada setiap kata Zuo Fan. Naga iblis melonjak yang perkasa bisa bertarung satu lawan satu dengan Huang Puqingtian, bukan? Jadi alasan apa mereka harus memperlakukan anak nakal dengan cara yang sama? Dua rumah lainnya menahan diri untuk tidak berkomentar. Untuk Sue Ningsiang, gadis polos nomor 1 dunia, lebih seperti delusi, keraguan rumah-rumah hilang saat dia berteriak. Yunhai, aku akan mendengarkanmu. Anda membuat kami keluar dari kebuntuan terakhir kali. Anda mungkin tidak berada di level kakak Zuo, tetapi Anda masih lebih kuat dari orang-orang ini, yang hanya tahu bagaimana cara kalah. Tidak ada pengekangan dalam kosakata Sue Ningsiang, membuat wajah Long Xingyun dan Xie Tianxiang menyala. Sejak mereka datang ke Bisking Mountain, mereka tidak pernah menang sekalipun. Juga tidak kalah bermartabat. Dan itu adalah kebenarannya. Semua yang pernah mereka capai sejak datang ke sini adalah nada gemuk yang besar. Mereka merasa lebih malu sekarang, dengan Sue Ningsiang di sana untuk menyodok luka mereka. Itu juga ada hubungannya dengan Xie Tian yang menjadi bayangannya, melindunginya di setiap langkah. Jika itu adalah klan bawahan lainnya, bahkan dengan sikap ramah Sword Markis Abode, mereka masih akan dihina. Apakah ada tuan yang mengizinkan pengikut mereka bertindak seperti itu? Ninger, jangan katakan itu. Tinggalkan mereka dengan martabat. Bagaimanapun, mereka semua berada di pihak yang sama, praktis bersaudara. Xie Tian yang harus mengekang keinginan Sue Ningsiang. Dia kemudian menoleh ke Xie Tianxiang. Kakak, kita semua murid rumah biasanya fokus pada kultivasi. Bertarung sendirian adalah hal yang mustahil, tetapi ketika harus bergabung dengan tim, sebaiknya kita serahkan pada Yunhai. Saya mengenal Hajingan Zuo Fan dengan baik, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Jadi mari kita ikuti keputusannya. Luo Yunhai mengangguk berterima kasih pada Chu Qingcheng, Sue Ningsiang dan Xie Tianyang.
Kemudian berbalik dengan gugup ke Xie Tianxiang. Xie Tianxiang menyipitkan mata tetapi memberikan persetujuannya. Apa yang akan Anda lakukan untuk kami? Luo Yunhai sangat gembira. Dia akhirnya mendapat dukungan SWOT Markis Abode. Long Xingyun melihat bagaimana dua sekutunya menyerah dan mengangkat bahu, karena tidak ada pilihan yang lebih baik. Karena gedung bunga melayang dan tempat tinggal pedang Markis menyetujui, aku juga akan mendengarkanmu. Luo Yunhai sangat bersemangat. Dia sekarang telah menjadi penjabat komandan aliansi Tri Rumah. Dia memiliki kekuatan untuk memindahkan ribuan orang, rumah-rumah dan pengikut mereka. Selama Huang Puqingtian tidak ikut campur, dia yakin tidak ada yang bisa menghalangi dia dan pasukannya. Luo Yunhai memasang wajah serius dan berbicara. Dari diskusi saya dengan kakak Zuo, kami menyimpulkan bahwa kami dikepung. Kita harus menerobos pengepungan. Dengar, semuanya, bawahan harus dibagi menjadi 3 kelompok, mereka milik masing-masing rumah. Divisi gedung bunga melayang akan membentuk barisan, menunggu perintahku untuk menyerang bagian belakang kita. 2 lainnya akan membentuk sayap kami saat kami bergerak bersama-sama. Tetap tenang dan jangan merusak formasi saat Anda bertarung. Perhatikan posisi Anda dalam formasi untuk tidak membiarkannya hancur. Luo Yunhai berteriak dengan percaya diri. Dia tahu betul bahwa Zuo Fan adalah satu-satunya alasan mereka mendengarkan. Tapi setelah pertempuran, dia yakin pandangan mereka akan berubah. 5 tahun saya di tentara tidak sia-sia. Luo Yunhai bersumpah.